Suami selingkuh saat aku hamil 9 bulan, kuhancurkan hidupnya bersama pelakor menjadi gila dan melarat. Bau cat baru bercampur lembut dengan aroma diffuser lavender dan minyak telon bayi, menciptakan atmosfer kedamaian di kamar paling sunyi di rumah itu. Alara berdiri di ambang pintu kamar bayi, tubuhnya yang syarat kehidupan, perutnya sudah menggendut ke depan, menampung 9 bulan penantian, bersandar pelan pada kusen kayu. Matanya memancari bintang-bintang kegembiraan yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang sebentar lagi akan bertemu takdirnya. Di dalam, Elang, suaminya, sedang berjuang keras memasang lampu gantung kristal kecil di atas boks bayi. Walaupun kemeja linennya yang mahal sudah ditarik keluar dari celana, dan dahinya mulai basah oleh peluh, senyum tulus tidak pernah luntur dari wajahnya yang tampan. Elang adalah arsitek sukses, seorang maestro dalam menata struktur baja dan kaca, tetapi di depan boks bayi ini, ia tampak kikuk dan menggemaskan. Sudah kukatakan, sayang, biar pekerja yang melakukannya. Kau akan jatuh, tegur Alara, suaranya lembut namun mengandung nada khawatir. Ia berjalan mendekat perlahan, langkahnya seperti perahu yang berlayar di air yang tenang. Elang turun dari tangga lipat, segera menghampiri Alara dengan langkah panjang, melingkarkan lengannya di pinggang istrinya yang membesar. Tidak akan. Aku harus memastikan sendiri lampu ini menggantung tepat di posisi yang kubayangkan. Cahayanya harus sempurna, seperti matanya nanti, bisik Elang, mencium puncak kepala Alara. Alara tersenyum, melingkarkan tangannya di leher Elang. Dalam pelukan ini, ia merasakan dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Elang memang terlahir dari keluarga yang mapan, tetapi ia membangun bisnis arsitekturnya sendiri hingga namanya melambung di ibu kota. Sementara Alara, wanita karir brilian yang kini menjabat direktur investasi, adalah otak dingin yang sangat terstruktur dalam mengatur keuangan. Mereka adalah power couple yang diimpikan banyak orang, kekayaan, karir, dan kini, kehadiran seorang anak. Kau terlalu sempurna, Elang, ujar Alara, matanya menatap dalam mata Elang, mencari kejujuran yang selama ini selalu ia temukan. Kadang aku takut, kebahagiaan ini terlalu besar. Elang tertawa renyah, tawa yang dulu selalu menjadi musik favorit Alara. Tidak ada yang terlalu besar untuk kita, Alara. Kita sudah berjuang bersama dari nol, dari apartemen kecil hingga rumah sebesar ini. Lihatlah, pangeran kita akan datang. Tidak ada yang bisa merusak itu. Mereka kembali menatap kamar yang kini telah sepenuhnya siap. Selimut cashmere putih, boneka gajah abu-abu yang menggemaskan, dan buku-buku dongeng tertata rapi di rak. Semua adalah hasil kerja keras dan cinta mereka. Aku sudah mendaftarkan cutiku total 3 bulan. Aku ingin fokus penuh mendampingi kau dan anak kita, kata Elang, bangga. 3 bulan? Bukankah proyek besar yang di Bali itu akan segera dimulai? Tanya Alara, sedikit terkejut. Ya, tapi aku mendelegasikannya pada timku. Keputusan bisnisku yang paling penting sekarang adalah menjadi ayah. Lagi pula, kau tahu, aku sudah punya malaikat yang menjagaku di kantor. Kau tidak perlu khawatir soal uang, jawab Elang sambil mengedipkan mata, merujuk pada kesuksesan finansial Alara yang melimpah. Pembicaraan itu membuat Alara merasa hatinya menghangat. Suaminya rela menunda ambisinya demi keluarga. Namun, ada sedikit sentuhan sombong dalam intonasi Elang saat menyebut malaikat di kantor yang sedikit mengganggu. Mungkin hanya perasaanku saja karena hormon kehamilan, batin Alara menepis kegelisahan itu. Malam harinya, setelah makan malam, Elang kembali memeriksa berkas-berkas di ruang kerjanya. Alara sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca majalah bisnis, ditemani segelas susu hamil. Sayang, jangan begadang. Kau harus tidur nyenyak. Aku akan menyusul dalam 1 jam, ujar Elang, muncul dari balik pintu, senyumnya menyeratkan janji keintiman. Aku akan mencoba. Tapi, kakiku pegal sekali malam ini, keluh Alara. Oh, itu tugasku. Tunggu sebentar, Elang kembali ke ruang kerjanya. Saat Elang pergi, mata Alara tanpa sengaja tertuju pada jaket bomber Elang yang tergantung di sandaran kursi. Jaket itu terlihat baru, dan ada aroma yang asing menusuk hidung Alara. Itu bukan aroma maskulin Elang yang ia kenal, bukan pula aroma lavender dan minyak telon yang mengisi rumah. Itu adalah aroma musk yang kuat dan mewah,
seperti aroma yang biasa digunakan wanita eksekutif yang percaya diri. Aroma itu seolah menamparnya, mengukir tanya besar di udara yang tadinya tenang. Alara bangkit perlahan, mendekati jaket itu. Ia mengambilnya, mencium kerah jaket tersebut dalam-dalam. Ya, itu jelas parfum wanita. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, seperti genderang perang yang mulai ditabuh dari kejauhan. Tiba-tiba, Elang muncul kembali, membawa semangkuk air hangat. Ia terkejut melihat Alara memegang jaketnya. "Kenapa? Kau kedinginan?" tanya Elang. Nada suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, senyumnya sedikit tegang, seperti topeng yang dipaksakan. "Tidak. Hanya jaket ini bau aneh, Elang." "Bau parfum wanita?" ujar Alara, menatapnya tajam. Ia memilih untuk langsung pada intinya, memberikan Elang kesempatan untuk berbohong, atau untuk jujur. Elang mengambil jaket itu dengan cepat, menggantungkannya kembali. Ia menyentuh kening Alara dengan punggung tangannya. "Astaga, kau sensitif sekali karena hamil. Sayang, tadi aku meeting dengan kontraktor dari luar kota. Dia membawa asisten wanitanya, Fanya, yang sangat boros parfum. Kami duduk berdekatan untuk membahas denah proyek yang baru." "Fanya?" ulang Alara, mencicipi nama itu di lidahnya. "Apakah Fanya itu rekan kerjamu yang sering kau sebut belakangan ini?" "Ya, Fanya adalah rekan bisnis yang sangat kompeten, dan dia sangat membantu proyek-proyekku," jelas Elang, suaranya kembali meyakinkan. Ia menghindari kontak mata, sibuk menyiapkan baskom untuk merendam kaki Alara. "Percayalah, sayang, tidak ada yang penting selain kau dan anak kita saat ini. Jangan rusak pikiranmu dengan hal-hal sepele. Aromanya pasti menempel saat kami berbagi meja kecil." Elang berlutut, dengan lembut mulai memijat kaki Alara. Sentuhan Elang memang selalu menenangkan. Alara merasakan ketegangan di kakinya perlahan mereda, tetapi ketegangan di hatinya justru memuncak. "Kau berjanji, Elang. Kau hanya mencintaiku?" tanya Alara, suaranya kini terdengar seperti belati yang diasah. "Tentu saja. Hanya kau, ratu di rumah ini. Aku bersumpah." "Aku sangat mencintaimu," jawab Elang, mendongak dan menatap Alara dengan tatapan yang penuh penyesalan, atau mungkin penuh kebohongan yang sangat meyakinkan. Saat Elang mencium kakinya, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, mengirimkan getaran halus yang memecah keheningan di antara mereka. Alara tidak perlu melihat. Ia hanya merasakan getaran itu menusuk ke saraf hatinya, mengumumkan bahwa janji dan sumpah Elang baru saja dipertaruhkan. Elang segera mengakhiri pijatannya. "Aku lupa, ada email penting dari New York. Aku harus memeriksanya sekarang." Elang bergegas menuju ruang kerjanya. Alara tidak menoleh. Ia hanya menatap air rendaman kakinya. Ia tahu, di balik setiap kebohongan yang manis, selalu ada sisa pahit yang tertinggal. Kebahagiaan mereka, yang selama ini ia kira adalah benteng kokoh, kini terasa seperti istana pasir di tepi pantai yang siap diterjang gelombang pasang. Ia memutuskan untuk diam. Jika ini hanya salah paham, ia tidak ingin terlihat paranoid. Jika ini adalah kebenaran, ia harus menunggunya terbuka, agar bukti yang ia miliki tidak sekadar dugaan, melainkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Malam itu, setelah Elang buru-buru masuk ke ruang kerjanya, Alara tetap duduk di sofa, punggungnya lurus menahan gejolak yang baru saja mendera batinnya. Ia masih merasakan sensasi dingin dari aroma mask di jaket suaminya, aroma yang kini terasa seperti bayangan kelam yang menyusup ke sudut-sudut rumahnya yang tadinya cerah. Ucapan Elang tentang Fanya si rekan bisnis yang boros parfum terdengar terlalu lancar, terlalu dipersiapkan. Alara memejamkan mata. Ia adalah direktur investasi, seorang wanita yang hidup dari analisis data dan pola. Dan saat ini, data menunjukkan anomali. Pola perilaku Elang yang biasanya terbuka kini dipenuhi celah. Pijatan kakinya yang penuh kasih malam itu terasa seperti upaya penenangan, sebuah upaya untuk mengalihkan perhatiannya dari jaket dan ponsel yang bergetar. Ia tidak tidur sampai larut malam. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena perang batin yang mengoyak ketenangan yang selama ini ia puja. Keesokan harinya, Elang pergi pagi-pagi sekali, beralasan harus menghadiri pertemuan mendadak di luar kota terkait proyek pembangunan perumahan mewah. "Jangan khawatir, sayang. Aku janji pulang sebelum kau sempat merindukanku,"
katanya sambil mencium kening Alara yang masih berbaring. Hati-hati, Elang. Dan jangan lupa kabari aku secara berkala, pinta Alara, suaranya sedikit serak. Tentu, jawab Elang mantap, lalu menghilang di balik pintu. Setelah Elang pergi, rumah yang luas itu terasa sunyi. Keheningan itu justru memberi ruang bagi pikiran Alara untuk bekerja. Ia bukan wanita yang mudah dikendalikan oleh emosi. Ia menghela napas, memutuskan bahwa saatnya ia bertindak berdasarkan data, bukan hanya insting. Ia berjalan ke ruang kerja Elang. Ruangan itu selalu tertutup rapat, bukan karena ada rahasia, melainkan karena Elang butuh konsentrasi penuh. Alara membuka laci meja kerja Elang, mencari-cari. Ia menemukan beberapa kontrak, denah arsitektur, dan dompet kulit mahal Elang. Tepat di bawah tumpukan kwitansi, tersembunyi sebuah key-card hotel mewah. Kartu itu bertanggal 2 hari yang lalu, tanggal saat Elang bilang ia harus lembur untuk mengejar tender besar di kantornya. Hotel itu berada di pusat kota, bukan di luar kota seperti yang Elang katakan pagi ini. Jantung Alara berdegup kencang, menabuh irama yang menyakitkan di dadanya. Hotel itu bernama The Sapphire, hotel bintang 5 yang sering menjadi tempat pertemuan penting perusahaan suaminya. Tapi kenapa Elang tidak pernah menyebutkan menginap? Apalagi jika hanya lembur? Ia mengambil ponselnya, menghubungi asisten pribadi Elang, seorang pemuda bernama Riko. Riko, ini aku, Alara, sapanya, menjaga suara agar tetap tenang dan profesional. Selamat pagi, Bu Alara. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Riko dengan nada hormat. Tolong cek jadwal Elang hari ini. Dia bilang dia ada meeting di luar kota untuk proyek perumahan. Bisakah kau konfirmasi lokasi persisnya? Riko terdiam sejenak. Seingat saya, Pak Lang hari ini ada jadwal site visit ke Bandung, Bu. Tapi semalam, beliau menelepon dan mengubahnya. Beliau meminta saya mengurus dokumen pengajuan cuti dan membatalkan semua jadwal hari ini. Katanya ada urusan keluarga mendadak yang harus diselesaikan. Alara memegang keningnya. Urusan keluarga mendadak? Mengapa Elang berbohong padanya? Mengatakan ada pertemuan luar kota? Dan mengapa dia membatalkan semua jadwalnya? Kebohongan kecil ini, yang seharusnya tidak berarti apa-apa, kini terasa seperti benang kusut yang ditarik, siap menguak kekacauan yang lebih besar. Terima kasih, Riko. Itu saja. Jangan beritahu Elang kau meneleponku, perintah Alara tegas. Setelah menutup telepon, Alara duduk di kursi kerja suaminya. Instingnya, sang pembisik yang tadinya malu-malu, kini berteriak keras. Ia meraih laptop Elang. Ia tahu kata sandinya, tanggal pernikahan mereka, pengingat abadi akan janji suci yang kini terasa begitu rapuh. Ia tidak mencari email bisnis. Ia mencari bukti kebohongan. Ia membuka aplikasi perpesanan Elang yang terhubung ke laptop. Matanya menyapu cepat chat dengan klien B, kontak yang ia lihat bergetar semalam. Di sana, tertulis percakapan yang tak menyisakan ruang untuk keraguan. Klien B, Fanya terima kasih untuk kalungnya. Elang, aku suka sekali. Kau benar-benar tahu cara memanjakanku. Elang, semua yang terbaik untukmu, sayang. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbananmu untukku. Klien B, Fanya pengorbanan? Aku hanya mencintaimu, Elang. Dan aku hanya mencintaimu, bukan uangmu. Tapi aku merindukanmu. Hari ini bisakah kita habiskan waktu bersama? Aku sudah membatalkan semua janjian. Elang, tentu, ratuku. Aku juga membatalkan semuanya. Aku akan bilang pada Alara ada meeting luar kota. Kita bisa bertemu di The Sapphire, kamar lama kita. Aku sudah memesannya. Aku ingin melihatmu memakai kalung itu. Tangan Alara gemetar. Ia membaca tanggal pengiriman pesan itu, hari ini. Tanggal di keycard hotel itu. Hotel yang jaraknya hanya 20 menit dari rumah mereka. Kebohongan yang baru saja Elang berikan padanya pagi ini. Semua terhubung dalam sebuah skema pengkhianatan yang dingin dan terencana. Tangannya menyentuh perut besarnya. Anak mereka akan lahir kurang dari 2 minggu lagi. Di saat Alara berada di puncak kerentanannya, suaminya justru sedang merayakan cinta terlarang di kamar hotel. Darah Alara terasa mendidih, namun anehnya, matanya kering.
Rasa sakitnya begitu mendalam hingga tidak bisa diwakili oleh air mata. Itu adalah perasaan hancur yang sedingin es, perlahan membekukan semua kehangatan yang pernah ia rasakan untuk pria itu. Ia mengambil napas panjang, menenangkan debaran jantungnya. Ia menutup laptop, meletakkan keycard kembali ke tempatnya. Ia menyeka keringat dingin di pelipisnya. Alara tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Air mata adalah kemewahan yang hanya pantas ia tumpahkan jika sudah meraih kemenangan. Kini, ia harus menjadi dirinya yang sejati, ahli strategi yang tak terkalahkan. Ia meraih tasnya, mengambil kunci mobil. Ia harus pergi ke The Sapphire. Bukan untuk konfrontasi bodoh yang hanya akan memberikan kepuasan sesaat, melainkan untuk mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Ia ingin memotret pengkhianatan mereka, merekam suara mereka. Ia ingin kebenaran yang setajam silet. Perjalanan ke hotel terasa seperti selimut tebal yang membebani. Mobil melaju perlahan, namun pikiran Alara berpacu kencang. Ia ingat bagaimana Elang pernah berkata, hubungan kita seperti batu karang, Alara, tidak akan pernah bisa dihancurkan ombak. Sekarang, ia sadar, batu karang itu ternyata hanya terbuat dari lumpur yang disamarkan dengan janji-janji manis. Ia tiba di area parkir hotel, memilih tempat yang tersembunyi. Dari lobi, ia tahu kamar yang Elang sebutkan, suite eksekutif di lantai 18. Dengan keahliannya sebagai wanita karir yang pandai menyamarkan diri, Alara berhasil naik lift tanpa menarik perhatian. Sesampainya di lantai 18, ia berjalan perlahan menyusuri koridor karpet bludru yang tebal, meredam setiap langkahnya. Ia berhenti di depan pintu kamar 1803. Suara tawa samar terdengar dari balik pintu. Tawa itu, tawa renyah milik Elang, yang seharusnya menjadi miliknya. Alara menyalakan perekam suara di ponselnya. Terdengar suara Fanya yang manja, "Elang, kau harus benar-benar meninggalkan istrimu. Aku tidak suka berbagi. Kau tahu, dia sedang hamil, dia pasti jelek sekarang." Tawa Elang terdengar lagi. "Sabar, sayang. Sebentar lagi dia melahirkan." Itu adalah momen paling krusial. Setelah dia melahirkan, aku akan memulai proses perceraian. Aku tidak bisa langsung melakukannya sekarang, itu akan terlihat mencurigakan. Fanya memprotes. Tapi kau harus segera ambil sahammu. Aku butuh kepastian finansial, Elang. Kau janji akan kita nikmati kekayaanmu berdua. Tenanglah, Fanya. Semua asetku, saham, bahkan rumah yang kami tinggali, semuanya atas namaku. Alara memang wanita cerdas dalam urusan investasi, tapi dia bodoh dalam urusan hati. Dia tidak pernah mengecek berkas yang kutanda tangani. Dia hanya fokus pada sahamnya sendiri. Percayalah, kekayaan kita aman. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengklaimnya. Kalimat Elang itu, aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengklaimnya. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga sebuah deklarasi keserakahan. Elang tidak hanya ingin bebas, ia ingin meninggalkan Alara dengan tangan kosong. Alara bersandar di dinding, napasnya tercekat. Ia menemukan kebenaran yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Suaminya adalah penipu ulung yang merencanakan kejatuhan finansialnya. Kita rayakan dulu. Ambilkan aku sampahnya di kulkas itu, Elang, terdengar suara Fanya. Alara segera mengarahkan kamera ponselnya ke celah di bawah pintu. Ia menekan tombol rekam video. Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Mungkin Elang hendak mengambil sesuatu, memberinya sekilas pandang. Elang berdiri di sana, hanya mengenakan handuk hotel, wajahnya dipenuhi nafsu. Di belakangnya, Fanya terlihat berbaring di tempat tidur, mengenakan liontin berlian hadiah Elang di lehernya, sambil tertawa menang. Alara mendapatkan foto dan video yang ia butuhkan. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh pengadilan manapun. Wajahnya yang semula tegang kini digantikan oleh ekspresi yang dingin dan tenang. Rasa sakitnya berubah menjadi energi. Ia berbalik, berjalan menuju lift. Langkahnya yang tadi pelan kini tegak, membawa beban yang berat, namun juga kekuatan yang baru. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Elang berpikir dia akan mengklaim semua aset itu? Elang berpikir dia cerdas? Alara tersenyum pahit. Elang tidak tahu bahwa Alara adalah wanita yang memimpin tim negosiasi triliunan rupiah.
Elang tidak tahu bahwa saat ia sedang asyik menandatangani surat-surat perjanjian perusahaan, Alara telah lama menyiapkan surat perjanjian pranikah yang sangat cerdas. Surat yang ia buat sendiri, yang mengatur pembagian properti di bawah satu syarat tunggal, yang Elang anggap hanya formalitas belaka. Elang berpikir Alara bodoh dalam urusan hati. Ya, mungkin. Tapi dalam urusan uang dan strategi, Alara adalah ratu yang sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan rajanya. Ia melangkah keluar dari hotel. Di luar, matahari bersinar cerah, tetapi bagi Alara, dunia baru saja berubah menjadi medan perang yang dingin. Tunggu aku, Elang. Sekarang, aku akan memberimu tawa terakhir yang sesungguhnya. Bisiknya, tangannya mengelus perut yang menyimpan calon pewaris tunggal dari kekayaan yang akan segera ia klaim sepenuhnya. Kontraksi yang dirasakan Alara di koridor Hotel de Sapphire bukan hanya akibat amarah yang membara, melainkan pertanda nyata bahwa sang putra siap melihat dunia. Rasa sakit fisik itu bercampur dengan rasa sakit batin yang menusuk, tetapi justru keduanya yang memberinya kekuatan luar biasa, seperti besi yang ditempa api dan air es. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Alara tidak meneteskan air mata. Ia hanya mengatur napas, berulang kali, sambil memegang ponselnya yang menyimpan rekaman pengkhianatan Elang dan Vanya. Bukti itu kini terasa lebih berharga dari sekeping berlian. Ketika Elang pulang sore harinya, ia datang dengan wajah lelah yang dipaksakan dan sebuah kotak kue mahal. Ia berpura-pura baru saja tiba dari perjalanan bisnis yang melelahkan, padahal baru beberapa jam lalu Alara melihatnya hanya terbungkus handuk hotel. Maaf aku terlambat, sayang. Perjalanannya macet sekali. Aku membawakan kue kesukaanmu, kata Elang. Ciumannya di kening Alara terasa seperti embel-embel dari sandiwara murahan. Aku merindukanmu, jawab Alara datar, berhasil menyamarkan kemarahan yang bisa membakar satu kota. Ia memaksakan sebuah senyum kecil yang ia tahu terlihat sangat meyakinkan. Aku sudah menyiapkan air hangat untukmu. Sebaiknya kau mandi, lalu temani aku di kamar bayi. Elang merasa lega. Ia mengira alibinya berhasil sempurna. Kau memang istri terbaik, bisiknya, tak tahu bahwa pujian itu baru saja menjadi pelatuk bagi kehancurannya sendiri. Tepat pukul 2 pagi, air ketuban Alara pecah. Drama dimulai, bukan hanya drama kelahiran, tetapi drama hidup yang baru. Di rumah sakit, Elang berubah menjadi suami siaga yang diidolakan. Ia tak henti-hentinya memegang tangan Alara, menyeka keringat di dahinya, dan memberikan kata-kata penyemangat. Kau pasti bisa, sayang. Kau wanita terkuat yang aku kenal, kata Elang. Matanya berkaca-kaca saat melihat istrinya mengerahkan segenap daya untuk melahirkan. Alara membalas genggaman tangan Elang. Genggaman itu terasa hangat, tetapi di mata Alara, tangan itu hanyalah sepotong rantai yang akan segera ia patahkan. Kau harus menemaniku, Elang. Kau harus melihat ini, kau harus tahu betapa sakitnya ini, bisik Alara dengan suara tercekat, bukan karena sakit fisik saja, tetapi karena setiap dorongan yang ia lakukan adalah sebuah deklarasi perang terhadap pria yang berdiri di sampingnya. Setelah perjuangan yang panjang dan menyakitkan, tangis pertama sang bayi memecah keheningan ruang bersalin, memenuhi ruangan dengan melodi kebahagiaan sejati. Seorang putra yang sempurna. Saat perawat meletakkan bayi itu di dada Alara, semua rasa sakit seolah hilang. Alara menatap wajah kecil itu, dan tekadnya mengeras menjadi baja. Ia tidak akan membiarkan pria yang berkhianat ini merusak masa depan putranya. Elang mendekat, mencium pipi Alara dan putranya secara bergantian, air matanya tumpah. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Dia sempurna. Aku mencintai kalian berdua, seumur hidupku. Aku juga mencintaimu, jawab Alara, matanya bersinar. Kebohongan yang ia ucapkan terasa seperti batu yang ia lemparkan ke tengah lautan badai. 3 hari di kamar rawat, Alara menggunakan momen ini bukan sebagai masa pemulihan, melainkan sebagai tempat persembunyiannya untuk bekerja. Saat Elang terlelap di sofa atau pergi mencari makan, Alara bergerak diam-diam, seperti bayangan di bawah rembulan. Ia menghubungi pengacara pribadinya, Bapak Handoyo, seorang pria tua yang cerdas dan sangat ia percaya. Pak Handoyo, saya butuh Anda datang ke sini malam ini. Ada dokumen penting yang harus segera kita urus. Tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Elang, perintah Alara melalui sambungan telepon yang terenkripsi.
Pukul 11 malam, Bapak Handoyo tiba dengan koper kecil. Ia masuk setelah memastikan Elang sudah tertidur pulas. Alara menyalakan lampu meja kecil. Bapak ingat dokumen yang kita siapkan sebelum pernikahan? Perjanjian rahasia mengenai alih kepemilikan aset jika terjadi keadaan darurat moral? Pak Handoyo mengangguk. Tentu, Bu Alara. Dokumen itu sangat kuat di mata hukum. Saya membuatnya sedemikian rupa agar tidak bisa dibatalkan. Alara tersenyum misterius. Keadaan darurat itu sudah tiba. Pak, saya punya bukti tak terbantahkan. Saya ingin Bapak memulai proses pengamanan aset sekarang. Segera masukkan semua saham dan properti perusahaan Elang yang terdaftar atas nama saya ke dalam trust fund atas nama putra saya. Saya ingin semua aset itu tidak bisa disentuh oleh Elang, bahkan oleh saya, kecuali untuk kepentingan masa depan anak saya. Pak Handoyo terkejut. Tapi Bu, bukankah sebagian besar aset perusahaan Elang memang sudah atas nama Ibu sejak awal, termasuk rumah? Alara mengangguk. Benar, tapi Elang tidak tahu. Dia pikir semua itu atas namanya. Saya yang memberinya ilusi itu. Dia sibuk menandatangani kertas-kertas penting perusahaan. Dia tidak pernah membaca detail transfer of ownership yang saya selipkan. Dia terlalu percaya diri dengan kekayaannya, dia terlalu buta oleh ambisinya. Jadi, Tuan Elang tidak tahu bahwa secara hukum, ia adalah seorang CEO yang secara teknis tidak memiliki apa-apa selain gaji dan beberapa aset kecil yang mudah dicairkan. Tanya Pak Handoyo, takjub dengan perencanaan dingin Alara. Tepat sekali. Dia adalah raja tanpa mahkota yang sesungguhnya. Dan saya ingin Bapak segera mengamankan mahkota itu untuk pangeran kami, tegas Alara. Dan tolong, siapkan dokumen untuk gugatan cerai. Tapi kita tahan dulu, biarkan dia menikmati beberapa minggu terakhir ilusi ini. Alara menyerahkan bukti-bukti rekaman dan foto dari ponselnya. Gunakan ini untuk memperkuat posisi kita. Kita akan buktikan bahwa perselingkuhan ini sudah terencana, dan bahkan melibatkan niat jahat untuk mengklaim aset saya. Keesokan harinya, Elang menemui Alara di ruangan VIP rumah sakit. Elang membelikan tas mahal untuk Alara, hadiah kelahiran. Kau pantas mendapatkan semua ini, sayang. Ini sebagai tanda terima kasihku karena kau sudah memberiku putra, ujarnya. Aku tidak butuh tas ini, Elang. Aku hanya butuh kejujuranmu, ucap Alara, matanya menatap tajam, tetapi suaranya tetap dikendalikan. Wajah Elang tegang sesaat. Apa maksudmu? Aku selalu jujur padamu. Aku sedang membicarakan tender yang kau batalkan. Dan pertemuan luar kota yang palsu itu, cecar Alara, melihat suaminya seperti tikus yang terpojok. Oh, itu. Aku sudah mengurusnya. Tender itu hanya membuang waktu. Aku membatalkan meeting luar kota karena aku ingin ada di sini untukmu. Aku tidak ingin kau merasa sendirian. Maaf aku tidak berterus terang. Aku hanya tidak ingin kau stres. Elang langsung mengeluarkan alibi yang terdengar logis. Ia tersenyum lembut. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang akan merusak keluarga kita. Jangan pernah meragukan itu. Alara membalas senyum itu. Senyumnya kini adalah topeng sempurna yang terbuat dari es. Baiklah, aku percaya padamu. Jangan ulangi lagi. Aku hanya butuh ketenangan saat ini. Selesai bicara, Alara mengeluarkan laptopnya. Aku harus menandatangani beberapa berkas pengalihan dana untuk perusahaanmu, Elang. Mumpung kau di sini, aku butuh tanda tanganmu juga sebagai saksi suami, kata Alara sambil menyodorkan dokumen. Dokumen itu adalah berkas tebal yang berisi persetujuan investasi baru dan, di tengah tumpukan itu, sebuah surat kuasa yang mengizinkan Alara mengurus semua urusan keuangan perusahaan tanpa melibatkan Elang untuk sementara waktu, atas dasar Alara lebih sehat dan cepat pulih pasca melahirkan. Elang tidak membaca detailnya. Ia hanya melihat judul besar, persetujuan pengalihan dana investasi baru, dan melihat Alara sedang dalam keadaan lemah. Ya ampun, sayang. Kau sedang sakit? Kenapa masih urus pekerjaan? Biar aku saja yang tanda tangan. Aku percaya penuh padamu, kata Elang, mengambil pulpen dan menandatangani semua berkas itu tanpa membaca, bahkan tanpa menyadari bahwa tanda tangannya itu baru saja menutup rapat celah terakhir yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan kembali apa yang ia yakini sebagai hartanya. Setelah Elang selesai, Alara mengambil kembali berkas itu,
menyimpannya di tasnya. Game over, batinnya. Saat Elang memeluknya, Alara hanya berpikir, aku telah memberimu putra, dan sebagai gantinya, aku mengambil seluruh hidupmu. Perpisahan mereka bukan hanya terjadi di atas kertas, tetapi sudah terjadi di bawah selimut rumah sakit, disaksikan oleh putra mereka yang baru lahir. Di sisa hari itu, Elang berperan sebagai suami dan ayah terbaik. Ia memandikan bayinya, ia menyuapi Alara. Sementara Alara hanya mengamati, melihat setiap gerak-gerik penuh kebohongan itu dengan hati yang mati rasa. Ia sadar, balas dendam harus disajikan dingin, dan di piring yang sangat mahal. Ia akan pulang besok. Dan saatnya, ia akan menjadi Alara yang baru, arsitek kehancuran yang sangat kejam. Ia tidak akan meminta cerai. Ia akan menunggu. Ia akan membiarkan Elang kembali ke Vanya dengan keyakinan palsu, bahwa semua kekayaan ada di tangannya. Kau ingin bebas dengannya. Elang, aku akan membebaskanmu, tapi kau harus tahu rasanya terbang bebas tanpa sayap. Batin Alara dingin, sambil mencium kening putranya. Waktu balas dendamnya baru saja dimulai. Kepulangan Alara dari rumah sakit terasa seperti adegan pembuka dari sebuah drama yang gelap. Rumah mewah itu menyambutnya dengan karangan bunga dan ucapan selamat yang berlebihan dari Elang. Setiap dekorasi, setiap balon, dan setiap senyum lebar Elang terasa seperti tirai tebal yang menutupi panggung sandiwara. Alara tahu, ia bukan lagi Alara yang rapuh yang masuk ke rumah sakit. Ia adalah wanita yang membawa sebuah rahasia besar dan rencana yang terperinci. Selamat datang kembali, My Queen dan pangeran kecilku. Rumah ini terasa hampa tanpamu. Seru Elang, memeluk Alara dengan kehangatan yang menyesakan, seolah ia benar-benar suami paling setia di dunia. Terima kasih, Elang. Kau sudah menyiapkan semuanya dengan baik, jawab Alara, nada suaranya lembut, namun matanya tetap waspada, merekam setiap detail kepura-puraan itu. Ia memilih untuk membiarkan Elang menikmati peran ini sepuasnya. Semakin tinggi panggungnya, semakin menyakitkan jatuhnya. Masa-masa awal setelah melahirkan adalah masa yang rentan. Alara menggunakan kerentanan itu sebagai tameng. Ia bersikap sebagai istri yang fokus pada pemulihan dan bayi, memberikan Elang kebebasan yang ia butuhkan untuk terus melanjutkan permainan kotornya dengan Vanya. Elang, aku rasa kau harus kembali bekerja. Jangan khawatirkan aku. Aku punya perawat, dan aku baik-baik saja, kata Alara suatu pagi, sekitar seminggu setelah kepulangan mereka. Aku tahu proyek-proyek besar di kantormu menunggumu. Jangan sampai kau kehilangan momen penting. Elang tersenyum lebar, merasa istrinya adalah anugerah yang memudahkannya. Kau yakin? Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku bisa bekerja dari rumah. Tidak perlu. Kau bilang kau harus mengurus aset-aset yang akan kita kembangkan. Fokuslah. Aku ingin melihatmu sukses besar. Sayang, ujar Alara, kata, aset, sengaja ia tekankan. Ia tahu, kata itu adalah pelumas bagi ambisi Elang, sekaligus racun yang akan mematikan pria itu. Sejak saat itu, Elang kembali sering pergi, lagi-lagi dengan alasan pertemuan mendadak, proyek luar kota, atau lembur yang tak berkesudahan. Parfum mask di jaketnya kembali tercium, menjadi pengingat pahit, tetapi Alara hanya diam. Bagi Alara, setiap kepergian Elang adalah jendela emas untuk ia melancarkan aksinya. Saat Elang sibuk membangun istana ilusi cintanya bersama Vanya, Alara memulai operasi heningnya. Tubuhnya memang masih lemah, tetapi pikirannya tajam dan tak tertandingi. Ia kembali menghubungi Bapak Handoyo. Pak Handoyo, kita akan mulai fase pertama. Soft kill, instruksinya. Maksud Ibu Alara? Saya ingin jalur bisnis Elang diputus secara perlahan. Tidak ada shock terapi, hanya peluruhan yang lambat dan menyakitkan. Saya ingin dia kehabisan napas tanpa tahu siapa yang menahan udaranya. Jelas Alara dengan suara selembut sutra, namun intonasinya sekeras batu granit. Dengan kekuatannya sebagai direktur di perusahaan holding besar yang memiliki koneksi ke berbagai sektor, Alara mulai menarik tali-tali kekuasaan yang ia miliki. Ia tidak menggunakan nama pribadinya. Ia menggunakan koneksi profesional yang sah, meminta bantuan secara anonim, dengan alasan konflik kepentingan atau ketidakberesan legal kecil dalam proposal Elang. Tolong blokir penawaran tender Elang untuk proyek Emerald Tower di pusat kota.
Gunakan alasan bahwa perusahaan kami menemukan adanya gap risiko keuangan yang tinggi dari klien yang terlibat. Instruksi Alara kepada salah satu rekan kerjanya yang loyal, tanpa menyebut nama Elang secara langsung. Baik, Bu. Akan saya lakukan. Tapi itu proyek terbesar Tuan Elang saat ini, respons rekannya. Justru itu. Lakukan segera, tutup Alara. Beberapa hari kemudian, Elang pulang dengan wajah yang kusut. Ia membanting map di meja kerjanya. Sialan, tender Emerald Tower dibatalkan. Tiba-tiba saja perusahaan klien menarik diri. Mereka bilang ada masalah risiko keuangan yang tidak terdeteksi. Padahal kita sudah di ujung tanduk kemenangan. Gerutu Elang, frustrasi. Alara masuk ke ruang kerja, membawa segelas air dingin. Ia berperan sebagai istri yang suportif. Ya ampun, sayang. Sabar. Mungkin memang belum rezeki. Coba kau teliti lagi, apa yang salah dari proposalmu. Elang menghela napas, duduk lemas. Tidak ada yang salah, Alara. Semua sudah sempurna. Ini pasti ada permainan di belakang layar. Aku merasa ada yang sengaja menjegal proyekku. Siapa yang berani menjegalmu? Kau adalah Elang, ujar Alara. Kiasan yang ia gunakan membuat Elang langsung mengangguk dengan rasa bangga palsu. Kau benar. Aku akan mencari tahu, janji Elang. Namun, sebelum Elang sempat mencari tahu, pukulan berikutnya datang. Seorang investor besar asal Singapura tiba-tiba menarik dananya dari 3 proyek utama Elang. Lagi-lagi, alasannya sama, risiko keuangan yang disembunyikan. Bagaimana bisa begini? Investor itu sudah bersamaku 10 tahun. Teriak Elang di telepon, terdengar panik. Alara hanya mendengarkan dari kejauhan sambil menimang putranya. Tentu saja, Elang. Investor itu adalah klien dari perusahaan indukku. Dan aku yang memberikan rekomendasi penarikan dana itu. Alara tidak perlu berteriak atau mengancam. Ia hanya perlu menggerakkan bidak-bidak catur yang ia miliki di papan permainan kekuasaan, menggunakan logika bisnis yang tak terbantahkan. Seiring berjalannya minggu, ilusi kebahagiaan Elang mulai retak. Ia menjadi mudah marah dan stres. Ia mulai minum terlalu banyak kopi dan pulang makin larut, bukan karena rapat, tetapi karena ia terpaksa harus berjuang menyelamatkan proyeknya yang mulai tenggelam. Suatu malam, Fanya menelepon. Alara kebetulan memegang ponsel rumah, karena Elang meninggalkannya di kamar. Halo, dengan siapa? Tanya Alara dengan nada ramah yang dibuat-buat. Ini Fanya. Bisakah saya bicara dengan Elang? Urgent. Suara Fanya terdengar cemas dan sedikit menuntut. Oh, Fanya. Elang sedang tidur. Dia sangat lelah. Proyek-proyeknya sedang bermasalah belakangan ini. Ada yang bisa saya sampaikan? Terdengar jeda panjang di seberang sana. Fanya jelas terkejut. Bermasalah? Kenapa? Proyek merah delimakan harusnya sudah cair dananya. Itu juga ikut dicancel. Fanya, ada masalah dengan perizinan dan pendanaan. Maaf, saya tidak bisa bicara lama. Elang butuh istirahat. Selamat malam. Alara memutuskan sambungan itu dengan senyum kemenangan kecil. Percakapan singkat itu cukup untuk menanamkan kecemasan di hati Fanya. Fanya bukan mencari cinta sejati, ia mencari jaminan kemewahan. Jika Elang mulai kehilangan kekayaannya, maka nilai Elang di mata Fanya akan jatuh secepat meteor. Ketika Elang terbangun, ia segera mencari ponselnya. Siapa yang menelepon tadi malam? Tanyanya curiga. Oh, Fanya. Dia menanyakan soal proyek merah delima. Dia terdengar panik. Jawab Alara santai sambil menyusui bayinya. Kenapa kau bicara dengannya? Kenapa kau memberitahunya masalah kita? Elang terdengar marah. Apa salahnya? Elang? Dia kan rekan bisnismu. Dia harus tahu agar dia bisa membantumu. Alara menatapnya dengan pandangan tulus. Atau, kalian tidak hanya rekan bisnis? Apa yang kau takutkan, Elang? Tidak. Tentu saja tidak. Aku hanya tidak ingin kau ikut memikirkan masalah ini. Aku tidak ingin kau stres. Elang langsung mengalihkan pembicaraan, menyentuh pipi Alara dengan rasa bersalah yang kentara. Alara membiarkan keraguan itu menggantung di udara. Ia tidak perlu lagi bukti Fanya dan Elang tidur bersama. Bukti terkuatnya adalah bagaimana Elang dan Fanya saling membutuhkan,
dan bagaimana kebutuhan itu akan segera musnah saat uang tidak lagi berkuasa. Elang tidak tahu, sementara ia sibuk panik mencari sumber masalah yang menjegal bisnisnya, Alara sudah membuat rencana cadangan. Ia sedang menyiapkan dokumen yang akan mengungkap kebenaran finansial, sebuah jebakan laba-laba yang ia rajut dengan kesabaran seekor pemburu sejati. Waktu berjalan menuju kehancuran total bagi Elang, dan Alara akan memastikan setiap detik kehancuran itu terasa perlahan dan sangat menyakitkan. Ia akan membiarkan Elang berpikir bahwa ia sedang berjuang untuk kekayaannya, padahal kenyataannya, kekayaan itu telah lama dipeluk erat oleh putranya, jauh dari jangkauan tangan pria yang mengkhianatinya. Ketenangan di rumah mewah Alara dan Elang telah lama menguap, digantikan oleh aura dingin yang menusuk. Dalam beberapa minggu terakhir, bisnis Elang mengalami pendarahan hebat. Setelah kegagalan tender besar dan penarikan investor utama, kerugian yang dialaminya tidak lagi sekadar angka di atas kertas, tetapi sudah menjadi beban nyata yang menekan bahunya. Setiap pagi, Elang pergi dengan wajah tegang, membawa serta aura keputusasaan yang tidak ia sadari telah menjadi makanan sehari-hari bagi Alara. Hari ini aku harus ke kantor bank. Sayang, ada masalah dengan agunan untuk proyek baru. Semua bank tiba-tiba menolak pengajuan kreditku, keluh Elang pada Alara saat sarapan. Ia tampak seperti badut yang kehilangan riasan, keceriaan dan kepercayaan dirinya hilang ditelan masalah. Agunan? Bukankah kau memiliki banyak aset? Elang? Rumah ini, perusahaan holding utama, saham-sahammu? Tanya Alara dengan nada polos, seolah ia benar-benar bingung. Ini adalah bagian dari strateginya, membiarkan Elang tetap yakin bahwa kekayaan itu ada, hanya saja sedang tersangkut. Ya, tentu saja aku punya. Tapi prosesnya rumit. Ada saja masalah birokrasi yang tiba-tiba muncul. Aku curiga ini sabotase dari kompetitor lama. Jawab Elang, menggebrak meja sedikit, matanya dipenuhi amarah. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain, Elang. Coba kau periksa lagi dokumen agunanmu. Bukankah kau dulu sangat teliti soal berkas legal? Ujar Alara, memberikan suaminya petunjuk palsu untuk mencari kesalahan di tempat yang salah. Setelah Elang pergi, Alara tersenyum tipis. Ia tahu, Elang tidak akan menemukan apa-apa karena dokumen itu telah direkayasa dengan sempurna oleh Bapak Handoyo. Semua agunan yang seharusnya menjadi kekayaan Elang telah dipagari dengan perjanjian legal yang sangat ketat, mengikatnya ke nama Alara dan putranya. Sementara itu, tekanan tidak hanya datang dari sisi bisnis. Fanya, yang selama ini menjadi penyejuk hati Elang, kini berubah menjadi pusaran kecemasan yang makin besar. Hubungan terlarang mereka mulai terasa seperti kemitraan yang gagal. Elang mengunjungi Fanya di apartemen mewahnya sore itu. Fanya menyambutnya dengan tatapan dingin, bukan dengan pelukan hangat. Kau terlambat. Aku sudah menunggumu sejak jam 2. Tukas Fanya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Aku minta maaf. Fanya, aku harus berhadapan dengan manajer bank yang sangat rewel. Mereka menolak pengajuan pinjaman kita lagi, kata Elang, melemparkan jasnya ke sofa. Menolak lagi? Itu sudah kelima kalinya, Elang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bisnismu? Kau bilang kau adalah elang yang terbang tinggi, kenapa sekarang kau seperti merpati yang sayapnya patah? Fanya berjalan mondar-mandir, kegelisahan terpancar dari setiap gerakannya. Elang tersinggung. Jaga bicaramu, Fanya. Aku sedang berjuang mati-matian. Ini hanya masalah sementara. Seseorang sedang mencoba menjatuhkanku. Siapa yang mencoba menjatuhkanmu? Jangan-jangan istrimu yang licik itu, tuduh Fanya. Aku sudah bilang, kau harus segera tinggalkan dia dan klaim asetmu. Kalau asetmu tidak di tanganmu, bagaimana aku bisa yakin kita akan memiliki masa depan yang mewah? Aku sudah bilang, aku akan urus aset itu. Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk menceraikannya. Jika aku terburu-buru, dia akan curiga dan menuntut banyak. Bela Elang, kebohongannya semakin rapuh. Ia harus mempertahankan keyakinan Fanya bahwa ia masih kaya. Fanya mendekat, nadanya melembut, tetapi matanya tetap menghitung. Elang, sayang, kau tahu, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian finansial. Aku sudah berkorban banyak, membatalkan semua klien demi fokus padamu. Bagaimana jika dia tahu tentang kita dan menuntut sebagian kekayaanmu? Elang menariknya ke pelukannya,
memaksakan senyum percaya diri. Tidak akan. Aku sudah merencanakannya. Ingat, secara hukum, dialah yang akan keluar dengan tangan kosong. Semua saham utama sudah atas namaku, dia tidak sadar. Dia terlalu sibuk dengan investasi holdingnya. Percayalah padaku, Fanya. Setelah anak itu lahir dan dia fokus pada perawatannya, aku akan menyerahkan surat cerai dan kita akan menikmati kekayaan yang kumiliki. Saat Elang mengucapkan kata, kekayaan yang kumiliki, ia benar-benar meyakininya. Ia lupa bahwa yang ia miliki hanyalah ilusi yang sengaja ditanamkan Alara. Meskipun Elang berusaha menyembunyikannya, Alara tahu persis bahwa suaminya sedang dalam kesulitan besar. Ia melihat Elang mulai memangkas biaya operasional kantor secara drastis, memberhentikan beberapa staf junior, dan yang paling menyakitkan bagi Elang, ia menjual mobil sport kesayangannya. Kenapa kau menjual mobil itu, Elang? Bukankah itu kebanggaanmu? Tanya Alara suatu sore. Aku ingin lebih fokus pada keluarga, Alara. Mobil itu terlalu boros bensin. Aku akan beli yang lebih hemat dan praktis untuk mengantar anak kita nanti. Dalih Elang, tatapannya menghindari mata Alara. Kau bohong, batin Alara dingin. Ia tahu Elang menjual mobil itu untuk menutupi hutang dan kerugian operasional yang menumpuk. Saat itulah Alara memutuskan untuk masuk ke fase kedua, menutup pintu harapan. Alara menggunakan koneksinya di dunia real estate dan perbankan. Ia tahu Elang sedang berjuang mendapatkan klien untuk proyek villa di puncak. Proyek itu adalah satu-satunya harapan Elang untuk menutup lubang kerugiannya. Alara menghubungi seorang broker properti berpengaruh, yang juga merupakan mitra bisnisnya. Tolong sampaikan ke seluruh jaringan Anda bahwa Tuan Elang dari Elang Arsitektura sedang menghadapi masalah legal serius terkait kepemilikan aset dan dilarang mendapatkan kontrak baru. Berikan informasi ini secara halus, sebagai warning antar kolega, perintah Alara. Informasi yang disebar Alara itu seperti embusan angin dingin yang mematikan api harapan Elang. Dalam hitungan hari, 2 calon klien besar Elang untuk proyek puncak tiba-tiba membatalkan janji, dengan alasan samar-samar tentang masalah kepastian hukum. Tidak. Kenapa semua orang tiba-tiba berpaling dariku? Mereka bilang ada isu legalitas di perusahaanku. Isu apa? Teriak Elang di ruang kerjanya, membanting telepon. Ia mengambil kunci mobilnya dengan frustrasi. Ia harus bertemu Fanya, mencari penghiburan dan dukungan palsu. Saat Elang terburu-buru keluar, ia lupa membawa dompetnya. Dompet kulit itu tergeletak di meja makan. Alara mengambilnya. Ia membuka bagian belakang dompet, di mana ia melihat foto kecil yang ia kenal, foto Fanya dengan liontin berlian hadiah Elang. Alara mengambil ponselnya, memotret foto itu sebagai bukti tambahan. Ia lalu menemukan sebuah surat kecil yang terselip di balik kartu nama. Isi surat itu tulisan tangan Fanya. Elang, kita harus pastikan semua asetmu aman. Jangan biarkan si gendut itu mengambil apapun. Kita harus kaya. Alara menggenggam surat itu. Matanya memancarkan api pembalasan. Kebahagiaan dan ilusi power couple mereka telah hancur menjadi serpihan kecil. Elang dan Fanya bukan hanya berkhianat, mereka telah merencanakan pencurian kekayaan yang ia bangun. Alara dengan tenang mengembalikan dompet itu ke tempatnya semula. Tidak, Elang. Aku tidak akan membiarkanmu dan Fanya menjadi kaya dari hasil pengkhianatan ini. Aku akan memberimu kemiskinan dan kegilaan yang kalian dambakan. Di sisi lain, Elang tiba di apartemen Fanya dengan amarah yang memuncak. Kau tahu, Fanya, bisnisku hancur. Aku kehilangan semua proyek. Aku yakin, Alara pasti sudah mulai curiga. Seru Elang, wajahnya merah. Curiga? Dia kan hanya ibu yang fokus pada bayinya. Jangan konyol, Elang. Yang aku khawatirkan adalah, apa yang tersisa dari kekayaanmu jika semua proyek ini gagal? Fanya membalas, nadanya berubah dingin, sarung tangan sutra yang ia gunakan perlahan ia lepas. Masih ada. Aku punya semua saham perusahaan utama dan properti. Dia tidak akan bisa mengambilnya. Jawab Elang tegas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Fanya. Kalau begitu, buktikan. Serahkan surat-surat itu padaku. Aku akan menyimpannya sebagai jaminan masa depan kita. Tuntut Fanya, matanya berkilat penuh ambisi. Elang terdiam. Surat-surat itu sedang diurus oleh penasihat keuangannya.
Ia tidak bisa memberikannya sekarang. Tidak sekarang, Fanya. Beri aku waktu. Percayalah padaku, pinta Elang. Fanya tertawa sinis. Aku akan percaya, Elang. Tapi waktu itu hampir habis. Cepat atau lambat, kau harus memilih. Aku atau sisa-sisa bisnismu yang sebentar lagi akan mati. Ancaman Fanya itu seperti cambuk di punggung Elang. Ia tidak menyadari bahwa ia bukan hanya diambang kehancuran bisnis, tetapi juga diambang pengkhianatan kedua dari wanita yang ia cintai. Alara, di rumahnya, sedang merayakan kemenangan kecil. Sekarang mereka saling mencekik. Tirai besi itu sudah tertutup. Elang. Tidak ada jalan keluar, bisiknya pada putranya yang tertidur lelap. Ia telah memastikan bahwa kekayaan Elang telah hilang, tanpa Elang menyadari bahwa ia telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Kegelisahan telah menjadi penghuni permanen di rumah Alara dan Elang. Setelah kehilangan proyek besar dan investor, serta mendapatkan ancaman dingin dari Fanya, Elang berada di titik nadir. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Ia menghabiskan malam-malamnya di ruang kerja, mencoba mencari tahu di mana celah legalitas yang menyebabkan setiap pintu bisnisnya tertutup rapat. Ia merasa seperti kapal yang bocor di semua sisi, namun tidak menemukan badai. Satu-satunya hal yang masih membuatnya yakin dan tegak adalah keyakinannya pada aset. Ia percaya, begitu ia bisa menjual beberapa properti dan mencairkan sebagian saham perusahaan induk, ia bisa menutup kerugian, menyingkirkan Alara, dan menikahi Fanya dalam kemewahan yang ia janjikan. Pagi itu, Elang memanggil penasihat keuangannya, Bapak Kusuma. Ia ingin segera melakukan likuidasi beberapa aset properti yang ia yakini nilainya sangat tinggi, termasuk sebuah townhouse mewah di kawasan elit. Pak Kusuma, saya ingin Anda segera mengurus penjualan townhouse di Menteng dan setengah dari saham perusahaan kontraktor utama saya. Kita butuh dana segar secepatnya untuk menstabilkan perusahaan, perintah Elang dengan nada otoriter yang dipaksakan. Bapak Kusuma, seorang pria parubaya yang terlihat sangat serius, datang ke rumah Elang dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia membawa sebuah map tebal berwarna marun. Maaf, Pak Elang. Ada masalah yang sangat serius yang harus segera saya jelaskan, ujar Bapak Kusuma, meletakkan map itu di meja ruang kerja. Masalah apa lagi? Apakah ban mempersulit penjualan lagi? Katakan saja, saya sudah siap dengan berita buruk. Seru Elang, tak sabar. Bapak Kusuma membuka map itu, menyodorkan beberapa lembar dokumen legal kepada Elang. Masalahnya bukan ada pada bank, Pak Elang. Masalahnya ada pada kepemilikan aset itu sendiri. Elang mengerutkan dahi, membaca cepat. Matanya menyapu deretan kata-kata legal yang rumit, namun satu kalimat tebal di bawah townhouse Menteng membuatnya membeku. Kepemilikan penuh dialihkan kepada Nyonya Alara sejak 14 bulan lalu. Apa-apaan ini? Ini pasti salah. Dokumen apa ini, Kusuma? Elang melempar kertas itu, tangannya bergetar hebat. Ini adalah akta jual beli yang sah, Pak Elang. Dan ini adalah surat pengalihan kepemilikan yang Anda tanda tangani sendiri. Bukan hanya townhouse itu, Pak, tapi juga kantor utama Elang Arsitektura, saham mayoritas perusahaan induk, dan bahkan rumah yang Bapak tempati saat ini. Semuanya sudah atas nama Ibu Alara secara penuh. Dunia Elang seolah runtuh. Seperti bangunan yang baru saja ia desain indah tiba-tiba roboh ke dalam jurang. Ia merasa pusing, napasnya tersendat. Tidak mungkin. Kapan saya menandatangani ini? Saya tidak pernah merasa menjual apapun padanya. Ini tipuan, bentak Elang. Bapak Kusuma dengan sabar menjelaskan, ingat dokumen tebal yang Ibu Alara minta Anda tanda tangani beberapa hari setelah melahirkan? Saat itu Bapak sedang di kamar rawat, dan Ibu Alara mengatakan itu adalah persetujuan pengalihan dana investasi? Itu bukan hanya pengalihan dana, Pak. Itu adalah surat kuasa penuh pengalihan aset yang di dalamnya terselip klausul pengalihan kepemilikan. Dengan tanda tangan Bapak di bawah pengaruh, dokumen itu sah di mata hukum. Elang terhuyung, ia mengingat kejadian itu dengan jelas. Saat ia menandatangani berkas tebal di rumah sakit, dengan senyum palsu di wajah Alara. Ia terlalu percaya diri, terlalu sombong dengan keyakinan bahwa Alara bodoh dan hanya peduli pada bayi mereka. Dia sudah merencanakan ini sejak lama, gumam Elang,
suaranya kini tinggal bisikan ketakutan. Lebih dari itu, Pak, di sini ada lagi. Bapak Kusuma menyodorkan dokumen lain. Ini adalah surat perjanjian pranikah yang Bapak tanda tangani setahun sebelum pernikahan. Klausul 4B dengan jelas menyatakan bahwa jika terjadi pengkhianatan moral atau perselingkuhan, seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan secara otomatis akan dialihkan sepenuhnya kepada pihak yang tidak bersalah. Plot twist 1, Elang benar-benar terpukul. Ia sadar, surat perjanjian pranikah yang dulu ia anggap sekadar formalitas, yang ia tanda tangani tanpa membaca, kini menjadi algojo yang memenggal leher finansialnya. Alara adalah wanita yang memegang semua kartu. Selama ini, Elang adalah raja tanpa mahkota, hanya boneka yang bergerak sesuai kendali benang yang ditarik Alara. Dia tahu aku selingkuh, dan dia sengaja membiarkan aku menandatangani ini semua. Elang tertawa, tawa yang terdengar sangat menyeramkan, perpaduan antara ketakutan dan kepanikan. Dengan segala hormat, Pak Elang. Secara legal, Bapak tidak memiliki apa-apa selain gaji terakhir Bapak dan beberapa rekening kecil. Bisnis Anda memang masih berjalan, tetapi kepemilikannya sudah berada di bawah trust fund yang dikelola oleh Ibu Alara untuk kepentingan putra Bapak. Simpul Bapak Kusuma, menatap Elang dengan rasa iba bercampur ngeri. Elang mengusir Bapak Kusuma. Ia duduk di sana, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa seperti penjara. Ia memanggil Fanya. Fanya, kau harus segera datang ke sini. Sekarang. Ini gawat. Perintah Elang, suaranya bergetar hebat, tak lagi ada intonasi dominan yang ia banggakan. Fanya tiba di rumah itu, melihat Elang yang duduk di sofa dengan wajah hancur. Alara sedang berada di kamar bayi, menyenandungkan lagu pengantar tidur, seolah-olah tidak ada badai yang menerpa rumah itu. Ada apa? Elang? Kenapa kau panik sekali? Tanya Fanya dengan nada tidak sabar. Elang menarik Fanya ke ruang kerjanya, menyodorkan dokumen pengalihan aset. Lihat ini, Fanya, Alara menipuku. Dia sudah mengambil semuanya. Rumah ini, kantor, saham. Semuanya atas namanya. Fanya membaca dokumen itu, matanya membelalak, bukan karena rasa kasihan pada Elang, melainkan karena terkejut atas kenyataan bahwa jaminan kemewahan yang ia kejar ternyata adalah gelembung sabun. Apa? Kau bilang kau punya segalanya. Kau bilang dia hanya wanita bodoh yang sibuk mengurus anak. Kau sudah merencanakan ini selama setahun dan kau tidak membaca berkas itu. Kau bodoh, Elang. Kau tidak punya apa-apa. Fanya berteriak, amarahnya meledak. Sarung tangan sutra yang ia gunakan telah robek, memperlihatkan ambisi yang ganas. Teriakan itu cukup keras hingga terdengar sampai ke kamar bayi. Alara keluar dari kamar, menggendong putranya. Ia berjalan tenang menuju ruang kerja, berdiri di ambang pintu, matanya kini berkilat tajam, tanpa ada setitik pun rasa takut. Selamat siang, Elang. Selamat siang, Fanya. Sedang membahas bisnis, sapa Alara dengan suara yang sedingin kutub utara. Elang dan Fanya terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka sadar, mereka sudah tertangkap basah. Kau tahu semua ini? Tanya Elang, suaranya serak. Tentu saja aku tahu, Elang. Aku tahu sejak kau memutuskan untuk merayakan pengkhianatanmu di The Sapphire, saat aku sedang mengandung putramu, jawab Alara. Ia berjalan masuk, berdiri di depan meja, meletakkan putranya di pangkuannya. Aku membiarkanmu dan Fanya menikmati ilusi ini. Aku membiarkanmu berpikir bahwa kau adalah pria kaya yang memiliki segalanya. Itu adalah kesalahan terbesarmu, Elang. Kau terlalu percaya diri dengan kekayaanmu, sampai lupa bahwa aku adalah wanita yang bertanggung jawab atas kekayaan itu sendiri, jelas Alara. Jadi, kau yang menjegal semua proyekku? Kau yang membuatku kehilangan segalanya? Tanya Elang, suaranya dipenuhi kebencian. Ya, aku yang menarik tali-tali koneksi. Aku yang memastikan setiap pintu bisnis tertutup bagimu. Karena aku tidak ingin uang kotor yang kau hasilkan dari kebohongan dan perselingkuhan ini menyentuh tangan anakku, ujar Alara tegas. Kau dan Fanya berencana mengklaim kekayaanku. Tapi sayangnya, kalian salah perhitungan. Kekayaan ini adalah milik putraku, bukan milik pria yang berkhianat. Fanya maju selangkah, dengan wajah penuh dendam. Kau pikir kau bisa menang? Alara, aku akan tuntut kau ke pengadilan.
Aku akan pastikan kau hancur. Aku tahu banyak rahasia tentang perusahaanmu. Alara tertawa kecil, tawa yang membuat merinding. Tuntut aku? Silakan. Aku punya rekaman suara kalian, foto-foto kalian di hotel, dan yang lebih penting, aku punya surat pengalihan aset yang ditandatangani oleh Elang sendiri. Elang telah melanggar perjanjian pranikah, dan secara hukum, ia harus keluar dengan tangan kosong. Sekarang, keluar dari rumahku. Elang yang selama ini sombong, kini hanya bisa menatap Alara dengan mata kosong. Ia sadar, istrinya bukan malaikat yang bodoh, melainkan ratu iblis yang merencanakan kematiannya dari singgasana. Aku akan menceraikanmu, Elang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membawa apapun. Tidak ada uang ganti rugi, tidak ada simpati. Kau akan keluar dari sini dengan pakaian di badanmu, dan kau akan memulai hidup barumu dengan Vanya, kata Alara. Aku akan pastikan kalian berdua merangkak dari kemiskinan. Aku akan pastikan kalian berdua menjadi gila karena tekanan hidup. Karena itulah balasan yang setimpal atas pengkhianatanmu di saat aku mengandung putramu. Elang mencoba memohon. Alara, tolong, jangan lakukan ini. Demi anak kita. Demi anak kita, aku harus melakukannya. Aku tidak ingin dia tumbuh melihat ayahnya sebagai pembohong dan pecundang. Pergi sekarang. Atau aku akan memanggil keamanan dan juga polisi dengan bukti rekaman penggelapan dana kecil yang sempat Vanya lakukan di salah satu proyek kita. Ancam Alara, memasukkan ancaman yang ia dengar dari Vanya sendiri. Wajah Vanya dan Elang memucat. Mereka tahu, mereka benar-benar kalah. Mereka diusir dari rumah itu malam itu juga, tanpa membawa apa-apa, kecuali kebencian di hati mereka. Raja dan ratu palsu itu kini menjadi pengemis. Terlempar ke jalanan yang gelap, tanpa menyadari bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai. Alara telah menang, tetapi perjalanannya untuk menemukan kedamaian sejati masih panjang. Dinginnya malam menghantam wajah Elang dan Vanya seperti sabetan cambuk. Mereka berdiri di depan gerbang besi rumah mewah yang baru saja mereka tinggalkan, gerbang yang kini terasa seperti memisahkan surga dan neraka. Di balik tembok tinggi itu, Alara sedang menimang putra mereka, dikelilingi kenyamanan dan kemenangan yang dingin. Sementara mereka, sang mantan raja dan ratu, kini hanya memiliki pakaian di badan, tanpa uang tunai, tanpa kartu, dan tanpa tempat berteduh. Apa yang akan kita lakukan, Elang? Kita tidak punya apa-apa. Semua kartu kreditku diblokir. Aku yakin Alara yang melakukannya. Teriak Vanya, suaranya pecah, tidak ada lagi nada manja atau angkuh. Sialan Alara, wanita iblis itu. Dia benar-benar merencanakan ini sejak lama. Elang menendang kerikil di jalanan, frustrasi yang bercampur kebencian membuatnya kehilangan akal sehat. Keyakinan diri yang selama ini menjadi baju besinya telah dilepas paksa oleh Alara. Berhenti mengutuknya, Elang. Ini semua salahmu. Kenapa kau bodoh sekali menandatangani surat-surat itu tanpa membaca? Kau merusak hidupku, balas Vanya, mendorong dada Elang. Rasa cinta palsu yang mereka bangun di atas ambisi telah runtuh, meninggalkan puing-puing rasa saling menyalahkan. Aku melakukan itu demi kita. Aku percaya padanya. Aku tidak tahu dia sejahat ini. Elang membela diri. Aku akan menghubungi Riko, asistenku. Dia harus punya uang tunai. Elang meraih ponselnya, tetapi ponsel itu mati kehabisan baterai. Panik menyelimutinya. Mereka berjalan tanpa tujuan, mencari taksi yang tak kunjung melintas di kawasan elit yang sepi itu. Aku lapar. Aku tidak bisa begini, Elang. Kau harus segera mencari tempat kita menginap, tuntut Vanya, air mata mulai membasahi maskaranya. Aku akan mencari. Sabar. Kenapa kau tidak mau mengerti? Bentak Elang. Mereka akhirnya menemukan terminal kecil yang masih buka. Elang meminjam telepon umum, menghubungi Riko. Riko, yang baru saja menerima memo internal dari perusahaan Alara mengenai pemutusan hubungan dengan pihak yang tidak etis, menjawab dengan nada sangat formal dan takut-takut. Riko, ini Pak Lang. Cepat temui saya di Terminal D. Bawa semua uang kas yang kau punya. Saya dalam masalah besar, pinta Elang. Maaf, Pak Lang. Saya tidak bisa. Saya baru saja menerima surat pengunduran diri Bapak yang sudah ditandatangani dan diinstruksikan oleh Bu Alara
untuk mengurus segala urusan administrasi. Mulai hari ini, saya bukan lagi asisten Bapak. Dan semua akses rekening Bapak sudah diblokir untuk keperluan audit internal. Jawab Riko, suaranya seperti robot yang diprogram untuk menolak. Telepon itu terasa seperti petir yang menyambar. Alara bukan hanya menghancurkan, ia memutus semua rantai bantuan. Dengar, Riko. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Wanita itu gila. Dia sudah memanipulasiku. Kau harus membantuku, teriak Elang. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah. Selamat malam, Pak Elang. Riko menutup teleponnya. Elang menatap telepon umum yang kini berdering kembali dengan nada sibuk. Ia menoleh pada Fanya dengan tatapan kosong. Kita benar-benar sendirian, Fanya. Tidak ada yang tersisa. Fanya memukul bahu Elang dengan keras. Kau pembohong. Kau pecundang. Kau bilang kau akan memberiku hidup mewah. Kau bilang aku Ratu MU. Sekarang aku harus tidur di mana? Aku tidak tahu. Jangan salahkan aku. Kau yang mengajakku berselingkuh. Elang mulai membalas. Rasa sakit karena kehilangan harta membuatnya lupa akan cinta terlarang mereka. Setelah berjam-jam berkeliaran, mereka akhirnya menemukan sebuah motel kumuh di pinggiran kota, tempat yang baunya seperti asap rokok dan keputusasaan. Elang terpaksa menjual jam tangan mewahnya kepada seorang tukang gadai di sudut jalan dengan harga 1/10 dari harga aslinya, hanya untuk mendapatkan uang tunai untuk kamar dan makanan. Aku tidak mau tidur di tempat menjijikan ini, Elang. Aku tidak pernah tidur di tempat seperti ini seumur hidupku. Keluh Fanya, mencerca sprei yang terlihat bernoda. Kita tidak punya pilihan, Fanya. Ini semua yang bisa kita beli. Kau bilang kau mencintaiku apa adanya. Buktikan sekarang, bentak Elang, melemparkan uang sisa ke atas meja. Cinta apa adanya bukan berarti hidup melarat. Aku mencintai Elang si pengusaha kaya raya, bukan si tunawisma yang menjual jam tangan. Tangisan Fanya kini berubah menjadi histeris. Elang terduduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin. Kata-kata Fanya menusuknya lebih dalam daripada pengkhianatan Alara. Alara setidaknya jujur dengan dendamnya, sementara Fanya telah menanggalkan topengnya dan memperlihatkan ambisi yang dangkal. Aku akan mencari pekerjaan, Fanya. Aku akan mulai dari nol. Aku akan buktikan bahwa aku bisa bangkit. Janji Elang, berusaha mencari secercah harapan. Mulai dari nol? Di umurmu yang sekarang? Dengan nama yang sudah tercemar di seluruh industri? Kau pikir semudah itu, Elang? Kita butuh uang segera. Fanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Beberapa hari kemudian, kehidupan baru mereka dimulai dengan keras. Elang mencoba melamar ke beberapa perusahaan arsitektur kecil, tetapi telepon balik tak kunjung datang. Nama besarnya di masa lalu kini menjadi kutukan. Fanya mencoba menjual perhiasan dan pakaian bermereknya secara daring, tetapi prosesnya lambat. Mereka hanya bisa makan mie instan dan roti tawar. Kaki Fanya yang biasa dibalut sepatu desainer kini lecet, karena harus berjalan jauh mencari pekerjaan. Aku tidak tahan, Elang. Aku harus melakukan sesuatu, kata Fanya suatu malam. Apa maksudmu? Tanya Elang curiga. Aku akan kembali ke perusahaan lamaku, meminta pekerjaan freelance darurat. Mereka mungkin kasihan padaku. Aku akan bilang aku sedang dalam masalah keluarga besar. Kau juga harus berjuang lebih keras, ujar Fanya. Aku sudah berusaha. Aku mengirim ratusan lamaran. Aku adalah arsitek terbaik di kota ini. Ini pasti ulah Alara lagi, raung Elang. Ya, mungkin Alara yang melakukannya. Tapi mengutuknya tidak akan mengisi perut kita, Elang, balas Fanya. Pagi itu, Fanya meninggalkan motel. Ia pergi ke pusat kota, mencoba membangun kembali koneksinya, berjuang untuk dirinya sendiri. Ia bertemu dengan mantan rekan kerjanya, menangis, menceritakan kisah sedih tentang suaminya yang bangkrut karena ditipu. Ia berhasil mendapatkan beberapa pekerjaan konsultasi kecil. Ketika Fanya kembali, ia membawa bungkusan makanan cepat saji. Elang langsung melahapnya dengan rakus. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Tanya Elang sambil mengunyah. Aku bilang aku bertemu klien lama. Mereka kasihan padaku. Mereka memberiku pekerjaan konsultasi. Tapi kau harus ingat, Elang,
uang ini adalah dariku. Kita harus berhemat. Fanya menatap Elang dengan tatapan superioritas yang baru. Elang merasa dihina. Ia, sang arsitek sukses, kini harus makan dari belas kasihan simpanannya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Mereka yang dulu menikmati kemewahan kini saling mencerca di kamar kecil berbau apek. Kau tidak akan pernah meninggalkanku, kan, Fanya? Kau janji akan menemaniku melewati masa sulit ini. Pinta Elang, ketakutan akan kesendirian mulai menghantuinya. Fanya tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Tergantung, Elang. Seberapa cepat kau bisa mendapatkan kekayaanmu kembali? Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Alara benar, kita harus mencari uang sendiri. Dan aku tidak yakin kau masih mampu melakukannya. Malam itu, Elang tidur dengan mata terbuka. Ia menyadari satu hal yang mengerikan, Fanya tidak mencintainya. Fanya hanya mencintai dompetnya. Dan dompet itu telah kosong. Di balik ancaman Alara di rumah mewah itu, tersembunyi kebenaran yang lebih menyakitkan. Elang telah menukar istri yang mencintainya dengan wanita yang akan meninggalkannya saat ia melarat. Neraka yang dijanjikan Alara tidak hanya berupa kemiskinan, tetapi juga kehancuran hubungan terlarang mereka. Dan api dari neraka itu baru saja mulai membakar. Kehidupan di motel kumuh telah mengikis habis sisa-sisa martabat Elang dan Fanya. Mereka hidup dalam rutinitas pahit. Elang berkeliling mencari pekerjaan serabutan yang tak kunjung ia dapatkan, sementara Fanya bekerja keras untuk mendapatkan bayaran dari proyek konsultasi kecil-kecilan. Mereka makan dari sisa-sisa remah keberuntungan Fanya, dan setiap gigitan terasa seperti pasir yang menggerus tenggorokan Elang. Kau harusnya lebih berusaha, Elang. Kau hanya duduk-duduk seharian. Aku yang menanggung semua biaya di sini, bentak Fanya suatu malam, setelah ia pulang dengan wajah lelah dan membawa sekantong makanan murah. Aku sudah berusaha. Nama baikku sudah dirusak oleh Alara. Setiap orang yang kuhubungi langsung menolakku. Kau pikir mudah mencari pekerjaan di industri ini dengan reputasi sebagai penipu yang bangkrut? Elang membalas, rasa frustrasinya tak tertahankan. Kenapa kau selalu menyalahkan istrimu? Aku tidak peduli dengan dendam kalian. Yang aku peduli adalah bagaimana kita bisa keluar dari tempat menjijikan ini. Seru Fanya, melempar bungkusan makanan itu ke meja. Aku akan kembali. Aku akan menuntut Alara. Dia tidak bisa mengambil semuanya dariku. Raung Elang, keyakinan palsunya kembali menyala. Menuntut? Dengan uang apa kau akan menyewa pengacara? Elang? Dengan sisa uang gadai jam tanganmu? Ejek Fanya, tawanya penuh kepahitan. Tepat saat hubungan mereka mencapai titik terendah, hadiah dari Alara tiba. Suatu sore, saat Elang dan Fanya sedang berdebat sengit di kamar, pintu kamar mereka diketuk keras. Dua petugas berpakaian rapi berdiri di sana, membawa surat panggilan dari kepolisian. Nona Fanya, kami memiliki surat panggilan terkait dugaan penyelewengan dana dan penggelapan pajak dalam proyek merah di 5 tahun lalu, ujar salah satu petugas. Wajah Fanya memucat, seperti melihat hantu. Penggelapan? Saya tidak melakukan apa-apa. Itu sudah lama dan sudah beres. Tampaknya ada bukti baru yang ditemukan oleh pihak auditor internal. Silakan hadiri panggilan ini, Nona, tegas petugas itu, menyerahkan surat panggilan itu ke tangan Fanya yang gemetar. Elang membaca surat itu. Proyek Merah Delima adalah proyek yang ia kerjakan setahun lalu. Ia samar-samar ingat bahwa Fanya, saat itu masih asistennya, pernah melakukan beberapa transfer dana yang mencurigakan, tetapi ia menutup mata karena Fanya selalu melayaninya dengan baik. Ini pasti ulah Alara, desis Elang, nadanya penuh kepastian. Tentu saja. Hanya dia yang memiliki koneksi dan bukti-bukti itu. Dia iblis. Fanya histeris. Ia tahu betul ia pernah melakukan sedikit manipulasi dana di proyek itu untuk mendapatkan komisi lebih besar, tetapi ia yakin jejaknya sudah hilang. Alara, melalui pengacaranya, tidak langsung menjebloskan Fanya ke penjara. Ia hanya ingin menggunakan tekanan hukum sebagai alat pemecah. Pengacara Alara menyajikan bukti-bukti transfer gelap yang ditemukan Alara saat meretas laptop Elang, menyerahkannya secara anonim kepada pihak berwenang. Ini cukup untuk membuat Fanya harus berhadapan dengan penyelidikan yang panjang, menghabiskan waktu, tenaga, dan yang paling penting, uang. Sejak saat itu,
Fanya harus menghabiskan hari-harinya di kantor polisi dan kantor pengacara. Pekerjaan freelance-nya mandek. Semua uang hasil jerih payahnya kini dihabiskan untuk membayar pengacara murah yang ia temukan. Pengacara itu bilang, jika aku tidak segera melunasi honornya, dia akan berhenti mendampingiku. Aku butuh uang, Elang. Kau harus menjual sesuatu. Fanya menuntut. Apalagi yang harus kujual? Fanya? Aku sudah tidak punya apa-apa. Semua aset sudah diambil oleh Alara. Elang balas membentak. Lalu aku harus bagaimana? Jika aku dipenjara, kau akan hidup senang sendirian, sementara aku menderita karena kasus yang terjadi saat aku bersamamu. Fanya menyambar bantal dan melemparkannya ke wajah Elang. Kamar motel itu kini menjadi medan pertempuran verbal yang brutal. Aku sudah menderita cukup. Fanya, aku kehilangan segalanya. Dan kau menuntutku untuk membayar semua masalahmu. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai uangku. Teriak Elang, kebenaran itu akhirnya meluncur dari bibirnya. Ya, aku tidak mencintaimu. Aku mencintai kekayaan dan status yang kau janjikan. Aku mencintai rumah mewahmu. Aku mencintai perhiasan yang kau belikan untukku, bukan kau yang sekarang. Kau hanya pria bodoh yang mudah ditipu oleh istrimu sendiri. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkan hidupku untukmu. Pengakuan Fanya itu menghantam ulu hati Elang lebih keras daripada kegagalan bisnis apapun. Wajah Elang langsung pias. Kau hanya menginginkan hartaku. Tentu saja. Apalagi yang bisa diharapkan dari pria yang selingkuh saat istrinya hamil 9 bulan? Kau pikir kau pria sejati, Elang? Kau hanya pecundang. Elang bangkit, tangannya mengepal. Ia menatap Fanya dengan mata penuh api dan kebencian. Kalau begitu, pergilah. Pergilah dan membusuklah sendiri di penjara. Aku tidak butuh wanita rakus sepertimu. Kau sama kotornya dengan uang yang kau kejar. Bagus. Aku akan pergi. Tapi kau harus ingat, Elang, kau yang menyebabkan aku begini. Aku akan pastikan kau menderita lebih dari aku, ancam Fanya. Malam itu, setelah pertengkaran yang mematikan, Fanya mengemasi sisa-sisa barang bermereknya. Ia membawa surat-surat panggilan polisi dan semua dokumen kasusnya. Ia mengambil sisa uang terakhir dari meja dan meninggalkan Elang sendirian di kamar motel yang dingin. Aku pergi. Jangan pernah mencariku lagi. Selamat tinggal, pecundang, bisik Fanya sebelum menutup pintu, tanpa menoleh ke belakang. Elang tidak berteriak, ia tidak mengejar. Ia hanya duduk diam, seperti patung batu. Ruangan itu terasa hening, tetapi di dalam kepalanya, suara-suara sumbang Fanya dan Alara berputar menjadi satu. Ia telah kehilangan harta, ia kehilangan cinta yang ia yakini sebagai pengganti. Dia kini benar-benar sendirian, dikelilingi bau apek dan sprei bernoda. Tidak ada lagi Fanya yang merayunya dengan pujian, tidak ada lagi Alara yang memberinya kenyamanan palsu. Ia ditinggalkan karena melarat, ditinggalkan oleh wanita yang ia pilih di atas putranya sendiri. Ia mulai meraba-raba dadanya, mencari liontin berlian yang pernah ia berikan pada Fanya. Liontin itu tidak ada. Semua sudah hilang. Ia memukul kepalanya sendiri dengan tinjunya. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkan Alara, gumamnya, matanya mulai menunjukkan kilatan kegilaan yang samar. Alara telah menutup semua pintu, memutus semua tali, dan kini, ia telah berhasil menyuntikkan racun ke dalam hubungan terlarang itu. Kehancuran Elang kini bukan lagi hanya finansial, tetapi sudah menjalar ke dalam jiwanya, menggerogoti kewarasannya perlahan-lahan. Di rumah yang jauh, Alara menerima laporan dari Bapak Handoyo, bahwa Fanya telah dipanggil polisi dan Elang telah ditinggalkan. Luar biasa, Bu Alara. Tekanan hukum itu berhasil memecah belah mereka. Elang sekarang benar-benar sendiri, lapor Pak Handoyo. Bagus. Biarkan dia merasakan kesendirian dan penyesalan. Aku tidak ingin dia mati cepat, Pak Handoyo. Aku ingin dia hidup cukup lama untuk melihat konsekuensi dari perbuatannya, jawab Alara, suaranya dingin, tetapi kini ada sedikit kelegaan yang ia rasakan. Dinding kamar motel itu terasa dingin dan lembab, menjadi saksi bisu atas puncak kehancuran Elang. Setelah kepergian Fanya, kamar itu menjadi kuburan bagi harga diri dan kewarasannya.
Elang duduk di lantai selama berjam-jam, matanya kosong menatap titik-titik jamur di langit-langit. Pikirannya, yang dulunya tajam dalam merancang gedung-gedung pencakar langit, kini kacau balau, penuh serpihan kenangan yang menyakitkan. Ia mulai berbicara sendiri, mengulang percakapan dengan Vanya dan konfrontasinya dengan Alara. Pecundang? Aku bukan pecundang. Aku arsitek terbaik. Aku yang membangun perusahaan itu. Kau tidak punya hak, Vanya, teriaknya, suaranya parau. Lalu, suaranya berubah menjadi bisikan, meniru nada dingin Alara. Kau hanya pria yang berkhianat, Elang. Kau menukar cinta sejati dengan ilusi kemewahan. Tidak, aku mencintai Vanya. Dia yang menenangkan kekosonganku. Elang membela diri pada bayangan di dinding. Dia mencintai uangmu, Elang. Dan sekarang uang itu hilang. Dia juga menghilang. Suara hati nuraninya, yang selama ini teredam oleh kesombongan, kini berteriak keras. Elang bangkit, mulai berjalan mondar-mandir. Ia merobek sprei bernoda di tempat tidur, mencarinya. Mana suratnya? Surat pengalihan aset itu tidak nyata. Aku tidak menjualnya. Ia mengacak-acak tas pakaiannya yang usang. Ia mencari sisa-sisa bukti kemewahan masa lalunya. Yang ia temukan hanya kemeja kusam dan selembar foto lama yang terjatuh dari saku jaketnya. Foto pernikahannya dengan Alara, saat mereka berdua tertawa bahagia. Ia meremas foto itu. Kau iblis, Alara. Kau merencanakan ini sejak awal. Kau tahu aku akan jatuh. Lalu, ia membuka lipatan foto itu lagi, menatap wajah Alara yang tersenyum tulus, sebelum semua pengkhianatan terjadi. Air mata pertama yang sesungguhnya tumpah, bukan air mata marah, melainkan air mata penyesalan yang terlambat. Aku yang bodoh. Aku yang serakah, bisiknya. Aku meninggalkan wanita yang mencintaiku di saat dia paling membutuhkanku. Pemilik motel, seorang pria tua yang lelah, mengetuk pintu kamar. Tuan, Anda belum membayar sewa minggu ini. Jika tidak dibayar, Anda harus segera pergi. Elang membuka pintu. Penampilannya sudah jauh dari kata eksekutif. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tumbuh liar, dan matanya merah. Ia terlihat seperti hantu dari dirinya yang dulu. Saya akan bayar. Besok. Beri saya waktu, pinta Elang, suaranya bergetar. Anda sudah bilang begitu sejak 2 hari lalu. Jika besok tidak ada, saya akan memanggil polisi, ancam pemilik motel. Ketakutan akan polisi mengingatkannya pada Vanya, yang kini sedang berjuang sendirian menghadapi kasus hukum. Vanya, dia akan membenciku selamanya, gumam Elang sambil menutup pintu. Tekanan finansial, rasa bersalah, dan ditinggalkan oleh 2 wanita dalam hidupnya, yang satu secara fisik, yang satu secara emosional, mulai menggerus batasan antara kenyataan dan delusi. Elang mulai berjalan keluar dari kamar motel, tidak peduli dengan penampilannya. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota. Ia melihat sebuah bangunan tinggi yang sedang dalam tahap konstruksi, sebuah mahakarya arsitektur. Ia berhenti di depan lokasi pembangunan itu. Ia menatap gedung itu dengan takjub, lalu dengan rasa iri yang membakar. Ini seharusnya proyekku. Aku yang pantas merancangnya. Aku tahu bagaimana menata fondasi yang kuat, teriaknya, suaranya menarik perhatian beberapa pekerja bangunan. Hei, orang gila, pergi dari sini, bentak salah satu pekerja. Elang tidak peduli. Ia mulai menggambar sketsa di tanah dengan jari telunjuknya, sketsa bangunan megah yang dulu sering ia rancang. Tidak, fondasi ini salah. Struktur kolomnya terlalu lemah. Nanti akan runtuh. Aku tahu cara memperbaikinya. Ia berbicara sendiri, berhalusinasi, kembali ke masa jayanya sebagai arsitek. Ia merasa kembali memiliki kendali di dunia yang ia ciptakan. Seorang petugas keamanan melihat Elang yang mulai mengganggu pekerja di lokasi konstruksi. Mereka memanggil polisi. Saat polisi datang, Elang menjadi agresif. Jangan sentuh aku. Aku pemilik perusahaan ini. Aku yang merancang kota ini. Aku adalah Elang. Ia berteriak, namanya yang dulu dipuja kini terdengar seperti lolongan kesakitan. Polisi berhasil menenangkannya, tetapi mereka menyadari bahwa pria ini membutuhkan bantuan profesional. Penampilannya yang sangat buruk,
ucapan yang tidak jelas, dan sikap agresif menunjukkan tanda-tanda gangguan mental akut akibat tekanan ekstrim. Saat polisi membawanya pergi, Elang terus bergumam, menyebut nama Alara dan Fanya secara bergantian. Alara, aku minta maaf, aku mencintaimu. Fanya, kau meninggalkanku. Kau pengkhianat. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat. Di sana, ia diidentifikasi sebagai pria tunawisma tanpa kartu identitas, karena semua dokumen pentingnya ada pada Alara. Ia hanya punya nama, Elang. Keesokan harinya, berita tentang seorang mantan pengusaha arsitektur yang diduga gila dan ditangkap karena mengganggu pembangunan tersebar samar-samar di media sosial. Tidak ada yang benar-benar peduli, karena Elang sudah lama dicoret dari daftar orang penting. Fanya, yang sedang menghadapi penyelidikan, membaca berita singkat itu di warung kopi. Ia tahu itu adalah Elang. Ia hanya mengangkat bahu. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Gumam Fanya pada dirinya sendiri, tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Ia sepenuhnya fokus pada cara meloloskan diri dari jeratan hukum Alara. Di rumah mewahnya, Alara menerima laporan dari detektif swasta yang ia sewa untuk mengawasi Elang. Detektif itu melaporkan bahwa Elang telah mengalami gangguan mental akut dan kini berada di rumah sakit jiwa. Alara duduk di tepi tempat tidur putranya yang tertidur. Ia membaca laporan itu, wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Apa yang kau rasakan, sayang?" tanya perawat bayi, khawatir melihat majikannya yang tampak dingin. "Aku merasa lega," jawab Alara jujur. "Dia telah mencapai penderitaan yang aku janjikan. Dia telah kehilangan akal sehat, dan dia telah kehilangan segalanya. Aku telah menang." Namun, di balik kelegaan itu, ada lubang kosong yang menganga. Dendamnya terpenuhi, tetapi rasa pahit pengkhianatan itu masih terasa. Ia telah menghancurkan suaminya, tetapi ia belum memperbaiki dirinya sendiri. Alara menatap putranya, lalu melihat surat cerai yang sudah siap di atas mejanya. Ia belum menandatanganinya. "Aku harus bertemu dengannya, setidaknya sekali lagi," putus Alara. Bukan untuk rekonsiliasi atau memohon maaf, tetapi untuk penutupan. Ia perlu melihat dengan matanya sendiri hasil dari perbuatannya, dan memastikan bahwa ia benar-benar bisa melepaskan diri dari bayangan gelap masa lalu ini. Ia perlu tahu, mengapa Elang, pria yang seolah sempurna, bisa menjadi pengecut dan serakah seperti itu. Motif Elang yang selama ini ia dengar hanyalah tentang uang dan ambisi. Ia merasa ada lapisan lain dari cerita ini yang belum terungkap, sesuatu yang bersifat lebih manusiawi dan rapuh. Setelah menerima laporan tentang kondisi Elang, Alara tidak langsung mengunjungi rumah sakit jiwa. Ia tahu, bertemu Elang dalam keadaan itu hanya akan menambah keruwetan emosi. Ia membutuhkan jeda, sebuah perspektif dari luar arena dendamnya. Alara ingin mencari tahu, mengapa pria yang ia nikahi, pria yang ia kira berharga, bisa dengan mudahnya tergoda oleh ambisi dan pengkhianatan. Jawabannya datang dari sumber yang tak terduga. Sebuah undangan makan siang dari Bapak Dirga, mantan mentor Elang yang sangat dihormati di dunia arsitektur. Bapak Dirga, yang kini sudah pensiun, adalah sosok bijaksana yang selalu melihat manusia bukan sekadar dari portfolio kerjanya, tetapi dari kedalaman karakternya. Alara menerima undangan itu. Ia bertemu Bapak Dirga di sebuah restoran tua yang tenang, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. "Terima kasih sudah datang, Alara. Saya tahu ini waktu yang sensitif. Saya mendengar kabar tentang Elang dan saya turut prihatin," sapa Bapak Dirga, tatapannya lembut namun penuh pemahaman. "Saya juga prihatin, Pak Dirga. Tapi, saya yang melakukannya. Saya yang menghancurkan hidupnya." "Sepotong demi sepotong," jawab Alara jujur, tanpa membela diri. Bapak Dirga tersenyum tipis. "Saya tahu. Itu ada di mata ibu. Tetapi, ibu hanya menekan tombol kehancuran yang sudah lama dipasang oleh Elang sendiri. Ibu tidak menanam bom itu." Mereka membicarakan detail bisnis Elang yang hancur. Bapak Dirga mengakui kekagumannya pada kecerdasan strategis Alara yang berhasil memagari semua aset putranya. "Elang selalu menjadi murid terbaik saya, Alara. Cerdas, visioner, dan sangat berbakat. Tapi ia memiliki lubang hitam di dalam dirinya. Dan lubang hitam itu adalah kekurangan rasa aman," ujar Bapak Dirga, menatap jauh keluar jendela. Alara mengerutkan dahi.
Kekurangan rasa aman? Dia dibesarkan dalam kemewahan, Pak. Dia selalu sukses. Tepat di sanalah letak masalahnya. Ayah Elang adalah sosok yang dominan dan kritis. Ayahnya selalu mengukur cinta dengan pencapaian. Ketika Elang berhasil, ayahnya hanya akan bertanya, lalu apa lagi? Ketika ibunya meninggal saat Elang remaja, dia kehilangan satu-satunya sumber validasi cinta tanpa syarat. Jelas Bapak Dirga. Bapak Dirga melanjutkan, sejak saat itu, Elang membangun topeng kesombongan yang sangat tebal. Dia harus menjadi yang terbaik, yang terkaya, yang paling diinginkan. Dia harus melebihi bayangan ayahnya, agar ia merasa cukup baik untuk dicintai. Alara terdiam. Ia mengingat betapa seringnya Elang membanggakan kekayaannya, betapa ia selalu ingin terlihat superior dalam setiap pertemuan sosial. Ketika ia menikahimu, Alara, ia mendapatkan dua hal, cinta dan pengakuan sosial. Tapi kau lebih sukses, lebih cerdas dalam investasi. Kau adalah mahkota terindahnya, tetapi juga ancaman terbesarnya. Di lubuk hatinya, ia merasa terintimidasi oleh cahayamu, kata Bapak Dirga. Dan Fanya? Tanya Alara, suaranya tercekat. Bapak Dirga menghela napas. Fanya adalah cermin yang terbuat dari emas. Dia tidak menawarkan cinta, dia menawarkan validasi. Dia selalu memuji Elang sebagai pria terkuat, terkaya, paling dibutuhkan. Dia mengeksploitasi insecurities Elang, membuatnya merasa bahwa dengan Fanya, ia adalah raja yang sepenuhnya berkuasa dan tidak terancam, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat bersamamu. Fanya adalah wanita yang sangat ambisius. Dia tahu kelemahan Elang, dan dia memanfaatkannya untuk mendapatkan kekayaan. Dia tidak mencintai Elang, dia mencintai ide menjadi pasangan dari pria yang sukses, tanpa perlu bersaing dengan Alara yang terlalu brilian. Simpul Bapak Dirga. Pengungkapan itu menghantam Alara dengan kebenaran yang pahit. Dendamnya tidak salah, tetapi motif di baliknya kini terlihat lebih tragis. Elang bukan hanya serakah. Ia adalah pria yang sangat rapuh yang mencari harga diri di tempat yang salah. Bapak Dirga kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua berwarna coklat kekuningan. Ini adalah surat terakhir dari mendiang ibunya. Ibunya mengirimkannya kepadaku sebelum meninggal, memintaku memberikannya kepada Elang jika ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Jelas Bapak Dirga. Di dalamnya, sang ibu mengatakan bahwa Elang dicintai, terlepas dari seberapa kaya atau seberapa sukses dia. Surat ini adalah penawar dari racun yang ditanamkan ayahnya. Elang tidak pernah membacanya. Dia terlalu takut untuk mengakui kelemahannya, terlalu takut untuk berdamai dengan masa lalunya, kata Bapak Dirga. Alara menerima amplop itu. Kehangatan kertas tua itu terasa kontras dengan dinginnya hati Alara. Saya tidak meminta ibu memaafkannya, Alara. Saya hanya ingin ibu mendapatkan penutupan yang sesungguhnya. Kebencian adalah jangkar yang menahan ibu di masa lalu. Untuk melangkah maju, ibu harus memotong jangkar itu, nasihat Bapak Dirga. Pertemuan itu berakhir. Alara meninggalkan restoran dengan beban yang berbeda. Ia masih marah atas pengkhianatan itu, tetapi kebenciannya tidak lagi membutakan. Ia melihat Elang bukan lagi sebagai musuh bebuyutan, melainkan sebagai korban dari masa lalunya sendiri, korban yang kini menderita di tangannya. Alara memutuskan untuk mengunjungi Elang di rumah sakit jiwa. Ia tidak pergi sebagai istri yang menuntut, tetapi sebagai wanita yang membawa penutupan. Ia meminta perawat mengurus administrasi dan perawatannya, memastikan Elang mendapatkan fasilitas terbaik, semua dibiayai dari trust fund putranya, sebuah ironi yang pahit. Ia meminta perawat untuk memberikan surat ibunya kepada Elang di saat yang tepat, setelah ia pergi. Alara akhirnya melihat Elang. Ia berada di taman rumah sakit, duduk di bangku, tatapannya kosong. Pakaiannya rapi, tetapi jiwanya hancur. Ia sesekali berbicara sendiri, berbisik tentang fondasi yang rapuh dan proyek yang hilang. Alara berdiri di kejauhan, di balik pohon besar, menggendong putranya yang baru berusia beberapa bulan. Ia mengamati Elang untuk waktu yang lama. Lihat, nak, itu ayahmu. Dia telah mendapatkan keadilan, dan dia sedang mencari kedamaian, bisik Alara pada putranya. Alara tidak mendekat. Ia tidak perlu konfrontasi verbal. Kehadirannya di sana, membawa putranya,
adalah konfrontasi terbesar. Elang melihatnya sekilas, tetapi matanya tidak mengenali. Ia terlalu jauh di dalam pusaran delusinya. Saat itu, Alara merasa terbebas. Ia telah membalas dendam, ia telah mengamankan masa depan putranya, dan kini ia mengerti akar dari kehancuran elang. Rasa sakitnya berangsur-angsur berubah menjadi pelepasan. Ia memaafkan elang, bukan untuk kebaikan elang, tetapi untuk kebaikan jiwanya sendiri. Ia memutar langkahnya, meninggalkan taman itu, meninggalkan elang dan masa lalu yang kelam di belakang. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Ia telah memotong jangkar. Kini, ia siap untuk berlayar menuju masa depan yang baru dan jujur. Alara mengirimkan surat cerai kepada pengacaranya, meminta agar prosesnya diselesaikan secepatnya. Ia telah resmi melepaskan gelar istri sang arsitek yang gila. Setelah meninggalkan rumah sakit jiwa, Alara merasakan beban bertonton terangkat dari pundaknya. Kunjungan itu, meskipun tanpa kata-kata terucap dari elang, memberinya klosure yang ia butuhkan. Ia melihat sisa-sisa pria yang dicintai dan dibenci itu, memahami kerapuhannya, dan kini ia bisa melepaskannya. Dendamnya telah tuntas, dan yang tersisa adalah tugas yang lebih berat, menyembuhkan diri. Alara mendedikasikan beberapa bulan berikutnya sepenuhnya pada putranya dan pemulihan mentalnya. Rumah yang dulu terasa dingin karena diisi kebohongan elang, kini dipenuhi tawa bayi dan kehangatan yang sesungguhnya. Ia mulai menjalani terapi, sebuah langkah penting untuk memproses trauma pengkhianatan dan juga konsekuensi dari balas dendam yang ia lakukan. Ia tidak ingin kebencian itu menjadi warisan emosional bagi putranya. "Kau terlihat lebih tenang, Bu Alara," ujar perawat bayinya, suatu sore. Alara tersenyum tulus. "Aku memang tenang. Aku sudah membuang racunnya. Sekarang aku harus mengisi bejana ini dengan air yang jernih." Proses perceraiannya selesai dalam kesunyian. Elang, yang kini berada di bawah pengawasan medis, tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Alara resmi menjadi wanita bebas, seorang ibu tunggal yang memiliki kendali penuh atas hidup, kekayaan, dan masa depan putranya. Ia menjual rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu dan pindah ke sebuah penthouse di pusat kota, memulai kehidupan yang benar-benar baru. 6 bulan berlalu. Alara kembali aktif sepenuhnya dalam dunia investasi. Ia tidak lagi mencari uang. Uang sudah ia miliki, tetapi ia mencari tantangan intelektual. Pada sebuah konferensi teknologi dan investasi di Singapura, ia bertemu dengan Darian. Darian adalah seorang CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun, seorang duda dengan seorang putri remaja. Pertemuan pertama mereka tidak disengaja. Alara secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke jas mahal Darian di sela-sela sesi networking. "Ya ampun, maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar ceroboh," ujar Alara, panik mengambil tisu dari tasnya. Darian tertawa renyah, tawa yang terdengar jujur dan menular. "Santai saja, Nyonya. Ini hanya kopi. Jas ini bisa dicuci. Saya Darian." "Saya Alara." "Maaf sekali, Tuan Darian," jawab Alara, sedikit tersipu karena ceroboh di depan CEO terkenal itu. "Jangan panggil Tuan. Panggil saja Darian. Dan mari kita ganti kopi saya dengan yang baru. Sekalian, saya ingin tahu, dari semua investasi teknologi yang ada, mengapa Anda begitu tertarik pada perusahaan e-commerce yang baru lahir itu? Analisis Anda pasti ada dasarnya," ajak Darian, matanya penuh ketertarikan, bukan pada kecantikan Alara, melainkan pada kecerdasan di baliknya. Percakapan pertama itu mengalir lancar, dari analisis risiko investasi hingga isu pasar modal. Darian tidak terintimidasi oleh gelar Alara, ia justru menikmati adu argumen yang cerdas. Alara juga merasakan hal yang berbeda. Darian berbicara tentang bisnis dengan semangat, bukan dengan kesombongan. Ia jujur tentang kegagalannya di masa lalu dan fokus pada solusi, bukan pencitraan. "Saya dengar perusahaan Anda pernah nyaris bangkrut saat pandemi," ujar Alara, merujuk pada data yang ia ketahui. Darian mengangguk tanpa ragu. "Benar, kami hampir jatuh ke jurang. Itu kesalahan saya sepenuhnya. Saya terlalu cepat berekspansi.
Saya belajar, Alara, bahwa membangun tim yang jujur lebih penting daripada membangun image yang sempurna. Kejujuran Darian itu seperti oase bagi Alara yang sudah terlalu lama hidup di gurun kebohongan elang. Hubungan profesional itu perlahan berubah. Darian mulai sering menghubungi Alara, bukan hanya untuk membahas proyek, tetapi untuk menanyakan kabar putranya atau sekadar berbagi cerita lucu tentang putrinya. Suatu malam, Darian mengajak Alara makan malam. "Terima kasih atas makan malamnya, Darian. Tapi terus terang, saya harus jujur padamu tentang status saya," kata Alara, menarik napas panjang. Ia harus membangun hubungan ini di atas fondasi kejujuran mutlak. "Saya tahu, Anda sudah bercerai. Saya juga seorang duda," potong Darian lembut. "Tidak hanya itu, Darian. Saya tidak bercerai dengan baik-baik. Mantan suami saya, Elang, dia mengkhianati saya saat saya hamil. Dan saya menghancurkan hidupnya sebagai balasan. Sekarang dia tidak waras. Saya tidak bangga, tapi itu kebenaran saya. Saya takut bayangan gelap masa lalu itu akan merusak masa depan siapapun yang dekat dengan saya." Aku Alara, matanya mencari reaksi jijik atau takut di wajah Darian. Darian mendengarkan dengan tenang. Ia menyentuh tangan Alara di atas meja. "Kita semua membawa badai dari masa lalu, Alara. Kau tidak menghancurkannya. Kau menyingkirkan racun yang mencoba meracunimu dan putramu. Kau bertindak sebagai pelindung, bukan sebagai iblis. Aku menghargai kejujuranmu. Lebih dari itu, aku menghargai keberanianmu untuk bangkit dari kehancuran itu," kata Darian tulus. "Dan putriku juga butuh seorang ibu yang kuat, yang tahu cara melawan kebohongan. Jadi, tidak, masa lalumu tidak menakutkan bagiku. Ia justru membuatku semakin kagum padamu," tambah Darian. Kata-kata Darian terasa seperti balsam yang menenangkan luka lama. Alara merasa dirinya diterima secara utuh, dengan segala kesuksesan dan kegelapan masa lalunya. Sejak saat itu, hubungan mereka mekar dengan indah dan perlahan. Mereka berkencan, membawa anak-anak mereka berinteraksi. Putri Darian, yang sangat menyukai teknologi, cepat akrab dengan putra Alara yang selalu tertawa. Mereka membangun keluarga campuran yang didasari rasa hormat dan kejujuran tanpa batas. Suatu sore, saat mereka duduk di penthouse Alara, menikmati pemandangan kota, Darian berlutut. Tidak dengan cincin berlian mencolok, tetapi dengan sebuah kota kecil berisi liontin sederhana berukir burung phoenix, simbol kebangkitan. "Alara, aku tidak ingin memberimu janji yang bombastis atau kekayaan yang fana. Aku hanya bisa memberimu kejujuran, kesetiaan, dan komitmen untuk membangun rumah yang benar-benar kokoh di atas fondasi yang benar. Aku mencintaimu, dan aku mencintai putramu. Maukah kau menjadi jangkar baru dalam hidupku?" pinta Darian. Air mata Alara akhirnya tumpah, bukan karena kepedihan, melainkan karena rasa lega dan syukur yang tak terhingga. "Ya, Darian, aku mau. Aku akan melupakan masa lalu dan memulai pelayaran yang baru bersamamu." 3 tahun telah berlalu sejak Alara membuat keputusan untuk memotong jangkarnya. 3 tahun sejak ia bertemu Darian. Waktu, yang dulunya terasa lambat dalam proses penyembuhan, kini berlari cepat, dipenuhi tawa, cinta, dan kestabilan. Pernikahan Alara dan Darian adalah perayaan yang tenang dan hangat. Bukan pesta besar untuk memamerkan kekayaan, melainkan kumpul keluarga yang intim, disaksikan oleh kedua anak mereka. Putra Alara dan putri Darian berdiri sebagai pendamping kecil, ikatan mereka yang kuat menjadi simbol dari fondasi keluarga baru ini. "Kau benar-benar terlihat bersinar, Alara," bisik Darian saat mereka berdansa perlahan di ruang tamu penthouse baru mereka. "Itu karena aku akhirnya bisa bernapas dengan udara yang murni, Darian. Tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng. Hanya kau, aku, dan anak-anak," jawab Alara, matanya berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Darian mencium keningnya. "Kau adalah keajaiban, Alara. Kau menunjukkan padaku bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari bangunan yang jauh lebih kuat."
Kehidupan mereka adalah potret harmoni yang indah. Bisnis Darian berkembang pesat berkat dukungan strategis dari Alara. Mereka bekerja sebagai tim sejati, berbagi beban dan keberhasilan. Namun, kehidupan, seindah apapun, selalu memiliki bayangan di masa lalu. Alara tidak pernah melupakan janji yang ia buat, bahwa Elang dan Fanya akan membayar harga yang pantas. Mengenai Fanya, setelah berjuang melawan kasus penyelewengan dana yang ia hadapi, kasus yang terus didorong maju oleh jaringan hukum yang disewa Alara, Fanya akhirnya lolos dari hukuman penjara, tetapi ia harus menjalani proses hukum yang menghabiskan seluruh sisa kekayaan dan energinya. Ia tidak bisa lagi kembali ke dunia korporat. Namanya tercemar, dan citranya sebagai wanita berkelas hancur. Fanya terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam kelas bawah, tempat yang jauh dari gemerlap karpet merah yang dulu ia dambakan. Kecantikannya yang dulu angkuh kini ditutupi oleh kelelahan dan ketakutan. Ia hidup dalam ketakutan akan kemiskinan. Kutukan yang ia takutkan akhirnya menjadi kenyataan pahitnya. Ia telah menukar potensi masa depan yang cerah dengan elang demi shortcut yang membawanya ke jurang. Suatu malam, Alara kebetulan melewati klub malam itu bersama Darian. Alara tidak sengaja melihat Fanya berdiri di pintu samping. Sedang merokok, wajahnya terlihat tua dan keras, jauh dari pesona menggoda yang pernah memikat Elang. Alara tidak bereaksi. Ia hanya memegang tangan Darian lebih erat. Ia sadar, tidak perlu lagi ada konfrontasi. Kehancuran Fanya sudah terjadi secara organik, tanpa ia perlu mengotori tangannya lagi. "Kau melihat sesuatu?" tanya Darian, merasakan perubahan kecil pada genggaman tangan Alara. "Tidak ada. Hanya kenangan lama. Kenangan yang kini tak lagi memiliki kekuatan," jawab Alara, jujur. Sementara itu, nasib Elang jauh lebih menyedihkan. Selama 3 tahun, ia dirawat di rumah sakit jiwa dengan fasilitas terbaik yang dibiayai oleh trust fund putranya. Ini adalah ironi terberat. Elang dirawat dengan uang yang seharusnya ia nikmati, tetapi kini hanya memberinya tempat yang aman untuk menjalani kegilaannya. Pengacara Alara sesekali melaporkan keadaannya. Elang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia menderita delusi kronis, ia terus menggambar denah arsitektur di dinding, selalu dengan fondasi yang rapuh, dan ia sering bergumam, "Aku tidak punya apa-apa, semuanya milik putraku." Namun, ia menyimpan satu-satunya benda berharga yang ia temukan saat diusir, surat tua dari ibunya, yang diselipkan Alara padanya. Surat itu, yang memberinya validasi cinta tanpa syarat, tidak bisa ia pahami sepenuhnya dalam kondisi jiwanya yang sakit, tetapi ia menggenggamnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya jangkar yang tersisa di tengah lautan badai hidupnya. Suatu sore, saat Alara sedang duduk di kantornya, ia menerima foto terbaru Elang dari detektifnya. Elang terlihat kurus, matanya kosong, tetapi ia memegang erat selembar kertas lusuh di tangannya. Alara menatap foto itu lama. Perasaan dendamnya telah lama sirna, digantikan oleh rasa kasihan yang samar. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia kehilangan suami dalam prosesnya. "Aku berharap kau menemukan kedamaian, Elang," bisik Alara, sebelum menghapus foto itu dari komputernya. Ia memutus semua ikatan, bahkan bayangan kenangan. Malam harinya, Alara duduk bersama Darian di teras. Anak-anak sudah tidur. Mereka menikmati keheningan yang nyaman. "Kau benar-benar bahagia?" tanya Darian, mengulangi pertanyaan lama yang menjadi tolok ukur mereka. "Aku sangat bahagia, Darian. Aku merasa seperti aku memenangkan 2 kali. Aku memenangkan keadilan, dan aku memenangkan diriku sendiri," jawab Alara, bersandar di bahunya. "Bagaimana dengan Elang dan Fanya? Kau sudah memaafkan mereka?" Alara menatap bintang-bintang. Memaafkan adalah kata yang terlalu besar. "Aku tidak melupakan pengkhianatan itu, tetapi aku melepaskannya. Balas dendamku sudah usai." Elang kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya, karena ia memilih kebohongan.
Fanya kehilangan kemewahan yang ia puja. Dan aku mendapatkan segalanya kembali. Anakku aman, aku menemukan cinta yang sejati, dan aku tahu nilai sejati dari kejujuran. Ia menoleh ke Darian, matanya bersinar. Kau adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak harus mahal. Kebahagiaan sejati adalah memiliki fondasi yang kuat, Darian. Fondasi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan oleh ombak pengkhianatan terkuat sekalipun. Darian tersenyum. Kau adalah arsitek terbaik, Alara. Kau membangun fondasi kita dengan cinta dan kejujuran. Mereka berciuman di bawah cahaya rembulan, menutup kisah pahit masa lalu dengan janji masa depan yang cerah. Kisah Alara adalah kisah tentang wanita yang runtuh, tetapi bangkit kembali, menggunakan kecerdasan dan kekuatannya untuk membangun kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Elang dan Fanya hanyalah debu di balik cermin. Dan kini, Alara hanya melihat pantulan kebahagiaan sejati di depannya.